Dahulu kala, keluarga Raja Surgawi menguasai negeri Dongeng Kunlun. Ada data yang sangat jelas dalam catatan sejarah klan mereka tentang segala sesuatu di negeri Dongeng Kunlun. Di negeri Dongeng, klan Raja Surgawi adalah ras paling awal di negeri Dongeng, dan Teran baru muncul kemudian. Pada awal terbentuknya negeri Dongeng, klan Tianwang ada. Oleh karena itu, klan Tianwang selalu berpikir bahwa mereka adalah keturunan sejati dari Xianzhu. Negeri Dongeng Kunlun adalah rumah bagi keluarga Raja Surgawi mereka, dan mereka secara alami memiliki kendali atas tanah rahasia Kunlun. Namun, di negeri Dongeng, kekuatan utama menjadi semakin kuat, dan harta karun di negeri Dongeng Kunlun juga menarik kekuatan lain. Oleh karena itu, keluarga Raja Surgawi harus menyerahkan kendali negeri Dongeng Kunlun di bawah banyak tekanan. Akhirnya, ditetapkan bahwa setiap kali negeri Dongeng Kunlun ada, sebuah konferensi Kunlun akan diadakan untuk membiarkan kekuatan-kekuatan ini berpartisipasi bersama. Adapun apakah manfaat dapat diperoleh, itu tergantung pada kemampuan kekuatan utama. Konferensi Kunlun sebelumnya bukanlah partisipasi generasi muda, tetapi partisipasi yang kuat oleh kekuatan-kekuatan besar. Namun, setelah serangkaian pertikaian, semua kekuatan besar menderita kerugian besar dan merasa bahwa keuntungan lebih besar daripada kerugian. Oleh karena itu, diubah untuk membiarkan generasi muda siswa hadir, sehingga tidak hanya melatih para siswa ini, tetapi juga mendapatkan warisan konferensi Kunlun, membunuh dua burung dengan satu batu. Hingga saat ini, masih sesuai dengan aturan sebelumnya. Klan Raja Surgawi adalah yang pertama datang ke batu besar ini. Batu ini adalah pijakan bagi kekuatan-kekuatan besar. Semua 13 kekuatan besar berkumpul di sini untuk menghadiri konferensi Kunlun. Klan Tianwang tiba di sini lebih dulu, dan artinya sangat jelas. Meskipun mereka telah menyerahkan kepemilikan negeri Dongeng Kunlun, mereka masih penguasa negeri Dongeng Kunlun. Jika sikap Tuan datang untuk menghadiri konferensi Kunlun, klan Tianwang memilih arah timur dan menduduki satu sisi. Pemimpin klan Tianwang adalah seorang pria tua dengan napas yang kuat, yang seharusnya menjadi kekuatan Daluo Jinxian. Kali ini, ada lebih dari satu tetua dari keluarga Raja Surgawi. Ada 7 dari mereka, dan kekuatan terendah adalah tingkat ke-7 dari keabadian emas. Dan di belakang para tetua ini ada 72 orang muda dari keluarga kerajaan Surgawi. Mereka dipimpin oleh kaisar dan berdiri dengan baik sesuai dengan kekuatan dan status mereka. Setiap orang memiliki tampilan yang bangga. Wajah kaisar dingin, dan dia memiliki semacam momentum yang arogan. Sebaliknya, adik laki-lakinya Ye Jun sedikit lebih buruk. Wajahnya tidak setenang para pahlawan, tetapi rasa bangga dan sombong. Orang lain, meskipun mereka adalah anggota keluarga Raja Surgawi yang luar biasa, kemuliaan mereka telah ditutupi oleh kaisar. Adalah kesedihan mereka untuk hidup di era dan keluarga yang sama dengan kaisar. Mereka hanya dapat menjadi peran pendukung sepanjang hidup mereka. Setelah klan Raja Surgawi menempati posisi yang baik, segera klan peri bergegas ke batu besar ini. Klan Xianling dan klan Tianwang telah lama saling membenci. Yang satu ingin menyerah dan yang lain ingin saling menekan. Ada juga banyak orang kuat dari klan Xianling, 2 lebih banyak dari klan Tianwang, dan ada lebih dari 60 orang muda dalam keluarga, yang dipimpin oleh Lingkong. Mereka semua adalah orang muda yang menatap keluarga Raja Surgawi. Sebelum konferensi Kunlun dimulai, bau mesiu terasa di napas kedua belah pihak. Roh itu menatap kaisar, 2 orang 4 mata saling berhadapan. Ekspresi kaisar masih tenang, dia hanya menatap roh itu, tidak puas dengan perpindahan matanya, sepertinya dia tidak bisa melihat roh itu. Mulut Lingkong sedikit yang, sepertinya tidak ada ketidakpuasan. Biarkan dia menjadi gila, dan setelah konferensi Kunlun dimulai, biarkan dia pergi. Ling Wu melihat penampilan arogan kaisar dan mendengus. Lingkong berkata sambil tersenyum, jangan meremehkan kaisar. Seberapa kuat kekuatannya, aku tidak tahu. Jika aku bertarung dengan kaisar, aku tidak memiliki keyakinan untuk memenangkan kaisar. Kali ini, kita tidak akan melawan kaisar secara langsung. Kita ingin membunuh seseorang. Ada banyak aspek. Pertempuran pertama adalah cara yang paling bodoh. Ling Wu berkata dengan dingin. Lingkong tertawa dan berkata, ya, jika kamu ingin membunuh seseorang, kamu dapat melakukan apa saja. Orang-orang Xianling memilih posisi barat. Mereka memiliki perasaan oposisi terhadap keluarga Raja Surgawi, yang mencerminkan posisi mereka sepanjang waktu. Kemudian, klan Sayap, klan Api Langit, klan Guntur dan Kilat, dan klan Pedang Kekaisaran muncul satu demi satu. 6 peri adalah semua ras yang muncul setelah pembentukan negeri Dongeng. Menurut urutannya, mereka adalah klan Raja Surgawi, klan Guntur dan Kilat, klan Bersayap, klan Xianling, dan klan Yujian. Namun, setelah bertahun-tahun berkembang, klan Xianling telah menjadi Xianzhu kedua di antara Xianzhu, dan klan Guntur dan Kilat berada di peringkat ketiga. Kekuatan klan Tianhuo, klan Sayap, dan klan Yujian cukup mirip, dan tidak ada alasan untuk membedakan mereka. Kali ini, ada 5 tetua klan Petir dan Guntur. Jumlah anak muda telah mencapai 70. Kekuatan terendah adalah tingkat dewa. Ada juga banyak orang dari klan Tianhua, Yizhu, dan Yujian. Setidaknya ada 3 tetua yang kuat dan 67 orang muda. Di antara orang-orang muda Yujian, ada 2 tokoh yang lebih dikenal, satu adalah Suan Yuan, yang lainnya adalah Chang Jian. Keduanya telah mencapai tingkat keabadian.
Kali ini, mereka dikirim untuk menghadiri konferensi Kunlun bersama. Setelah 6 Xianzu tiba, orang-orang Sanxing Xianzong bergegas dan jatuh di atas batu besar. Setiap orang di Sanxing Xianzong memiliki jalan besar di sekujur tubuhnya. Ketika dia muncul, dia disertai dengan resonansi Daoyin. Sanxing Xianzong hanya memiliki 2 tetua dan 49 murid muda. Jumlah ini sejalan dengan teori Tao, jalannya 50, Tianyan 49, dan 1 di antaranya lolos. Meskipun hanya ada 49 orang, di antara 49 orang ini, yang terlemah adalah lantai ke-6 dari keabadian. Dibandingkan dengan 60 atau 70 orang dalam 6 keluarga abadi, setidaknya kualitasnya jauh lebih baik. Setelah penyelesaian Sanxing Xianzong, mata Lingkong dan Kaisar semua menatap Yundao, dan mata Yundao melirik Kaisar dan Lingkong, tetapi mereka tidak memperhatikannya lagi. Kemudian, Yao Qi Xianzong, Chunyang Xianzong, Qingyun Xianzong, Aula Jiuyao, Aula Senmo dan Cai Hua Xianzong semua datang ke batu besar ini satu demi satu. Semua 13 kekuatan utama telah berkumpul, dan yang paling sedikit dari mereka adalah Chuang Hua Xianzong. Dengan pemimpin tim, hanya ada 38. Tetapi penampilan Ye Chen, biarkan keluarga abadi dan mata manusia keluarga Raja Surgawi semua kebetulan menatap Ye Chen, di mata berkedip-kedip cahaya yang menyala-nyala. Ye Chen merasakan mata ini, tanpa fluktuasi atau ketakutan di wajahnya, tetapi menanggapi mata mereka secara langsung dengan matanya. Pada saat ini, mata Ye Chen bersinar dengan bangga. Melihat Ye Chen di tengah kerumunan Xianzong, Yundao dan para dewa iblis menunjukkan ekspresi dingin di wajah mereka. Ketika mereka berlayar di seberang sungai, mereka memiliki dendam. Kali ini, mereka harus memahami rasa terima kasih dan dendam. Orang-orang Qingyun Xianzong memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat Ye Chen. Beberapa orang menunjukkan ekspresi dendam. Singkatnya, mereka sangat tidak puas dengan urusan Ye Chen di Qingyun Xianzong. Untuk mata ini, Ye Chen secara alami dapat merasakannya. Dia masih sealami itu. Di Aula 9 Iblis, seorang pemuda yang berdiri di depan banyak orang melihat Ye Chen di tengah kerumunan Zhao Hua Xianzong. Matanya berbinar-binar dan menyeringai, "Hei, apakah kamu mengenali siapa aku?" "King Chen, kamu sedang bicara dengan siapa?" Di samping pemuda itu, seorang gadis muda mendengar kata-kata pemuda itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemuda itu berkata dengan tidak puas, "Katakan panggil aku Dewa Perang, jangan panggil aku Debu Hijau, nama ini sama sekali tidak mendominasi, tetapi juga sangat sulit didengar." "Dewa Perang, kamu dipanggil King Chen." Gadis itu melirik anak laki-laki itu. Pemuda itu bersenandung, "Cepat atau lambat aku akan memainkan nama Dewa Perang untuk keluar. Aku tidak tahu dengan siapa kamu telah keluar selama bertahun-tahun. Kau sudah belajar untuk menyombongkan diri." Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi putus asa. Anak laki-laki itu mengayunkan tinjunya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Dia hanya membenci giginya. Di klan Yujian, Suanyuan dan Changjian sama-sama melihat ke arah Ye Chen, dan Ye Chen juga melihat mereka. Setelah saling memandang, dia mengangguk sedikit. Bagi Changjian dan Suanyuan untuk menghadiri konferensi Kunlun, Ye Chen cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan mereka akan meningkat begitu cepat hingga mereka mencapai tingkat abadi. Namun, kekuatan seperti itu di konferensi Kunlun masih sangat buruk. Pada dasarnya mereka berada di dasar, mudah untuk tinggal di negeri ajaib Kunlun selamanya. Ye Chen melihat ke 9 Aula Iblis. Dia tidak melihat sosok Long Qing dan Long Tong. Dia tidak merasa terkejut. Bagaimanapun, status mereka di 9 Aula Iblis tidak cukup untuk menarik perhatian. "Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Dewa Perang." Hati Ye Chen sedikit mendesah dan berkata pada dirinya sendiri. 13 kekuatan utama telah tiba di Qi. Taisang tua dari klan Tianwang berkata, "Karena mereka semua telah tiba di Qi, maka pertemuan Kunlun akan segera dimulai." Amitabha, tepat setelah suara dialek Taisang kuno dari klan Tianwang berakhir, sebuah suara keras terdengar, dan banyak biksu botak muncul di atas batu-batu besar. Wan Fosan, semua orang yang hadir tercengang. Tidak seorang pun mengira bahwa Wan Fosan, yang selalu menyendiri dari dunia, akan datang ke konferensi Kunlun kali ini. Wan Fosan adalah tempat yang tenang bagi agama Buddha. Selama ini, para pengikut Wan Fosan tidak pernah meninggalkan Wan Fosan. Mereka semua berkonsentrasi untuk berkultivasi di Wan Fosan dan terisolasi dari seluruh dunia. Melihat orang-orang Wan Fosan muncul, wajah lama klan Tianwang tenggelam sejenak dan berkata dengan dingin, "Apa maksud Wan Fosan? Apakah kalian ingin menghadiri konferensi Kunlun?" Perjanjian awal tidak mengatakan bahwa Wan Fosan dapat menghadiri konferensi Kunlun. Petik 2. Amitabha, para dermawan, kami hanya ingin memasuki negeri dongeng Kunlun dan mendapatkan sesuatu. Kepala biksu berjubah ungu itu menyatukan 10 tangannya. "Apakah negeri dongeng Kunlun ini masih menyimpan benda-benda Buddha milikmu?" Lelaki tua berkebangsaan Tianwang itu mendengus dingin. Jumlahnya tidak lebih dari 1. Karena teman-teman Wan Fosan ingin masuk, mereka akan masuk, dan itu tidak akan memengaruhi seluruh konferensi Kunlun. Kata peritua itu sambil tersenyum. Jelas, ini adalah sifat seksual yang positif. Raja tua dari para raja surgawi mendengar ini, dan menatap para prifauna dengan dingin. "Apakah konvensi Kunlun ini adalah keputusan akhir dari keluarga orang bijakmu?"
Apakah menurutmu semua orang lain adalah udara? Aku hanya mengungkapkan pendapatku sendiri. Orang lain setuju atau tidak setuju. Itu urusan mereka. Bisakah aku mengendalikannya? Orang tua dari kebangsaan Xianling masih berkata sambil tersenyum. Orang tua dari klan Raja Surgawi melihat bahwa klan Xianling tua masih penuh dengan senyum dan bahkan lebih marah di dalam hatinya. Dia mendengus dan kemudian berkata kepada pasukan lain, Wan Foshan ingin berpartisipasi. Bagaimana menurutmu? Wan Foshan tidak memiliki keinginan dan tidak ada permintaan. Mengapa harus berpartisipasi dalam konferensi Kunlun kali ini? Apa saja hal-hal di negeri dongeng Kunlun? Kata tetua San Xing Xianzong. Amitabha, biksu berjubah ungu dari Wan Foshan berkata, tidaklah nyaman untuk mengungkapkan rahasia Wan Foshan saat ini. Aku harap kalian dapat membuatnya nyaman. Saya rasa tidak banyak orang di Foshan. Tetua Cunyang Xianzong berkata dengan santai. Saya juga ingin melihat apa yang dimiliki para biksu ini pada akhirnya, jadi biarkan mereka masuk. Tetua Aula 9 Iblis Yin Yang Qianeh berkata. Ketika klan Tianwang melihat bahwa beberapa pasukan telah setuju untuk membiarkan Wan Foshan memasuki negeri dongeng Kunlun, wajah mereka mulai berubah. Setidaknya setengah dari 13 pasukan besar klan Tianwang yang keluar ke tempat kejadian merasa bahwa tidak ada masalah. Anda boleh masuk, tetapi Anda tidak diizinkan untuk menyerang murid-murid kami. Jika hal-hal seperti itu terjadi, kami tidak akan menyerah. Orang tua dari klan Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Amitabha, kami hanya mencari apa yang kami butuhkan, dan kami tidak akan pernah melakukan apapun kepada Anda. Biksu berjubah ungu itu menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan tulus. Karena semua orang setuju, Anda boleh masuk. Orang tua dari klan Raja Surgawi tidak dapat berkata apa-apa lagi sekarang. Pada saat ini, di atas batu besar ini, tidak hanya orang-orang dengan 13 kekuatan utama, tetapi juga orang-orang kuat lainnya datang ke sini. Meskipun mereka tidak bisa masuk, ada baiknya juga untuk melihat Kunlun Wonderland dari dekat. Kudengar kali ini akan ada pertarungan antara klan Raja Surgawi dan keluarga peri. Tujuan kita adalah memilih satu di antara klan Raja Surgawi dan keluarga abadi. Bagaimanapun, kekuatan mereka adalah salah satu yang terbaik di negeri dongeng. Di antara kerumunan ini, dokter dukun itu menyeringai jahat. Dokter ajaib itu mengerutkan kening dan berkata, kita tidak bisa memilih dari mereka. Mereka kuat, tetapi kita tidak perlu memilih mereka yang begitu kuat. Jika mereka terlalu kuat, mereka tidak akan mudah dihadapi di masa depan. Dokter dukun itu menyentuh dagunya dan mengangguk, merasa ada kebenaran, dan dia berkata, kekuatan mana yang ingin kamu pilih? Melihat sosok 10 dewa paling sedikit di kejauhan, pandangan dokter yang akrab dengannya tiba-tiba menghilang di kejauhan. Dia secara tidak sadar melihat roh obat di sekitarnya. Pada saat ini, roh obat juga melihat ke arah dewa, dan matanya menunjukkan ekspresi tergila-gila. Anak ini sebenarnya adalah murid Xianzong, dan sekarang kekuatannya telah meningkat begitu cepat. Apakah aku telah kehilangan pandangannya? Dokter, yang selalu bangga pada dirinya sendiri, mulai meragukan dirinya sendiri kali ini. Dokter ajaib itu terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu pilihlah Dewa Alam. Sekte Alam Abadi. Dukun itu tertegun sejenak, dan menatap dokter ajaib itu dengan sedikit tidak mengerti, dan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa Dewa Keberuntungan adalah yang terlemah di antara 13 kekuatan utama? Sekte Alam Abadi. Pada saat ini, Yao Ling tiba-tiba tersadar. Dia menatap dokter ajaib dan dukun itu dengan ragu-ragu, dan berkata, Sekte Alam Abadi. Apa itu Sekte Abadi? Apa yang salah dengan Cai Hua Xianzong? Tanda tanya, tuanmu tidak tahu urat mana yang salah, dan penolong yang kamu pilih adalah yang terlemah, Dewa Alam. Dokter dukun itu mengeluh. Begitu mata Yao Ling berbinar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dokter ajaib itu. Dia sangat terkejut dengan hasilnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dokter ajaib itu akan memilih menjadi Kaisar Alam. Dia merasa bahwa hal terakhir yang akan dipilih oleh dokter ajaib itu adalah Kaisar Alam. Dokter ajaib itu mengangkat kepalanya dan tidak menatap Yao Ling. Dia sepertinya tidak tahu bahwa Yao Ling menatap dirinya sendiri lagi. Yao Ling terkekeh dan kemudian berkata kepada Dokter Yong, menurutku, menjadi Dewa Alam itu sangat bagus. Dokter dukun itu menatap Yao Ling seolah-olah dia salah mendengar, dan mengulangi, Sekte Alam Abadi adalah kekuatan terlemah. Lalu kenapa, roh obat tidak masalah untuk dikatakan? Dokter dukun itu dokter menepuk dahinya, dan dia merasakan dorongan untuk mati. Dia berkata pada dirinya sendiri, sudah berakhir. Guru dan muridnya tidak normal. Saya katakan paman seperguruan, Anda tidak ingin memikirkannya. Bahkan sekte pencipta abadi yang paling lemah pun lebih kuat dari sekte danyang kita. Itu sudah cukup untuk menekan mereka. Yao Ling berkedip dan berkata sambil tersenyum. Yong Yi berkata, tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa Yao Tong dan nama keluarga non-kedokteran akan memilih untuk memenangkan satu sisi kekuatan saat ini? Jika kekuatan yang mereka tarik lebih kuat dari kita, apakah perlu bagi kita untuk melakukannya? Apakah menurutmu kekuatan-kekuatan besar itu begitu mudah untuk ditaklukkan? Jangan membesarkan sekawanan serigala bermata putih. Dokter yang tidak membuka mulutnya tiba-tiba berkata, itu benar, tidak ada salahnya mendengarkan Tuan. Yao Ling berkata sambil tersenyum. Petik 2, gadis, kapan kamu menjadi begitu patuh?
Biasa-biasa saja, Yao Ling berkata, aku selalu sangat patuh. Tuan muda, Anda dapat melihat bahwa dokter ajaib, dokter dukun, dan nona akan datang. Tampaknya mereka memiliki tujuan yang sama dengan kita. Beberapa pria berjubah berdiri bersama, salah satu dari mereka berkata, kepala pria berjubah itu bersenandung, itu tergantung pada siapa yang menarik pasukan yang kuat. Selama kita menang atas pihak manapun dari klan Raja Surgawi atau keluarga peri, kita tidak akan takut pada siapapun yang telah mereka menangkan. Yao Lao, seberapa yakin kamu? Kata murid pengobatan dengan jubah itu. Jika tidak ada kecelakaan, 50% atau lebih dari kepastian, itu masalah besar bahwa kita akan mundur dan mencari yang terbaik berikutnya, katanya. Yao Tong menarik napas dalam-dalam dan berkata, kali ini, tidak boleh ada kesalahan. Bagaimanapun, kita harus menarik bantuan asing yang kuat. Ayah, dokter, dukun dan nona muda semuanya ada di sini. Saya pikir tuan muda juga harus ada di sini. Di antara kerumunan, Gutayan dan Bu Liancheng berdiri di antara kerumunan, menyembunyikan diri. Gutayan dengan dingin bersenandung, jangan khawatir tentang mereka, kita bisa melakukan hal kita sendiri dengan baik. Pada saat itu, tergantung pada bantuan asing yang kita dapatkan, siapa yang lebih kuat. Kekuatan apa lagi yang bisa lebih kuat daripada klan Raja Surgawi dan klan Abadi? Gu Liancheng mencibir. Gutayan menatap dokter itu dan mendengus dingin di sudut mulutnya. Dia berkata, pada saat itu, dan Yang Song pastilah keluarga Guku. Di atas batu besar, orang-orang kuat dari segala arah berkumpul bersama, hampir memenuhi seluruh batu besar. Namun, tidak ada yang berani masuk dalam jarak 100 kaki di sekitar 13 kekuatan utama. Itu dapat dianggap sebagai daerah terlarang. Setiap sesi Kongres Kunlun adalah waktu yang makmur, tetapi juga pertumpahan darah. Pada saat ini, pertikaian rahasia di antara kekuatan-kekuatan utama akan menjadi pertarungan terbuka. Banyak dari bakat muda akan menjadi korban dari pertikaian ini. Tetapi meskipun begitu, masih banyak orang yang ingin memasuki negeri Dongeng Kunlun dan ingin mencoba peluang mereka sendiri. Jika kesempatan itu datang, mungkin mereka akan terkenal di seluruh dunia di masa depan. Bukankah kau dan aku punya ide yang sama? Sejujurnya, negeri Dongeng Kunlun adalah kuburan para talenta. Berapa banyak orang berbakat yang telah meninggal di sini sejak konferensi Kunlun diadakan sejak zaman kuno. Tetapi Kunlun Wonderland juga telah menghasilkan banyak orang. Di antara kerumunan, banyak orang mulai berbicara tentang pandangan mereka sendiri tentang majelis Kunlun, masing-masing dengan sudut pandangnya sendiri. Dulu, Wan Fosan tidak akan terlibat dalam hal seperti itu. Bagaimana mungkin para biksu Wan Fosan berpartisipasi di dalamnya kali ini? Ini pertama kalinya aku melihat orang-orang dari Wan Fosan. Ini benar-benar matahari yang terbit dari barat. Dulu, lebih dari 37 kali kau memecahkan 37 dewa. Benarkah kali ini kau memecahkan dasar dari 37 pot? Sejumlah besar orang belum tentu berguna. Kau dapat melihat bahwa meskipun ada banyak orang di kekuatan lain, ada banyak orang di bawah 4 tingkat keabadian. Jika kau melihat Sekte Abadi Pencipta, kekuatan terendah adalah tingkat ke-7 keabadian. Sepertinya, pot yang pecah-pecah. Faktanya, kali ini penuh dengan kekuatan. Aku mendengar desas-desus bahwa alasan mengapa hanya ada sedikit murid adalah karena semua murid lainnya tewas di medan perang tanpa batas. Medan perang, tanpa batas. Petik 2, ya, 37 orang ini keluar dari medan perang tanpa batas hidup-hidup. Di manakah medan perang tak terbatas itu? Bisakah kau keluar dari medan perang tak terbatas itu hidup-hidup? Apakah kekuatan ini rata-rata? Setelah mendengar ini, mereka semua terkejut. Pada saat ini, ke-13 pasukan utama sudah merasa bersemangat untuk mencoba. Orang tua dari klan Tianwang berkata, sekarang, para murid dari semua pasukan utama telah memasuki negeri Dongeng Kunlun. Adapun apa yang harus dilakukan setelah masuk, itu tergantung pada instruksi para orang bijak di negeri Dongeng Kunlun. Setelah para tetua klan Tianwang selesai, pasukan lainnya juga mengangguk, dan kemudian para tetua dari semua pasukan utama mulai membuat instruksi dan pengaturan terakhir. Ingat, kau keluar dari medan perang tak terbatas. Kau dibaptis dengan darah. Perjuangan di negeri ajaib Kunlun jauh dari medan perang tak terbatas. Aku menantikan kemenanganmu. Ini adalah satu-satunya kalimat dari tetua tertinggi Xianzong. Namun, kalimat ini cukup untuk membakar darah 37 orang ini dalam sekejap. Melihat mata 37 orang itu, tetua tertinggi dari Sekte Abadi mengangguk dengan puas dan berkata, ayo pergi. Ya, 37 orang saling mengepalkan tangan dan memberi hormat, lalu dipimpin oleh Chang Sun Yu, mereka bergegas menuju negeri Dongeng Kunlun. Pada saat ini, pasukan lainnya juga bergegas menuju negeri Dongeng Kunlun, dan akhirnya, hanya para tetua yang memimpin tim yang tersisa di antara 13 pasukan utama. Para tetua dan tetua saling memandang dengan dingin di mata mereka, terutama mereka dari keluarga Raja Surgawi dan keluarga Abadi, yang saling memandang dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Saya tidak tahu berapa banyak bakat di negeri Dongeng akan hilang setelah konferensi Kunlun ini. Jenius macam apa yang disebut yang pertama meninggal di masa lalu. Saya tidak tahu apakah itu akan muncul kali ini. Orang tua dari kebangsaan Xianling tersenyum. Tidak perlu dikatakan bahwa itu pasti akan muncul. Bagaimanapun, semua orang ingin menjadi yang pertama.
Orang tua berambut ungu di kuil para dewa dan iblis tertawa. Saya tidak menginginkan Aula 9 iblis pertama, selama saya dapat membuat orang-orang saya keluar hidup-hidup, itu sudah cukup. Kata seorang tua dari Aula 9 iblis yang mempesona. Mendengar kata-kata ini, para tetua klan Tianwang tampak tidak senang. Seorang lelaki tua bersenandung, terkadang, Anda harus tahu diri sendiri. Jangan melakukannya karena Anda tidak bisa melakukannya. Sudah terlambat untuk menyesal. Kecenderungan umum, tidak ada cara untuk melakukan sesuatu. Orang tua dari ras peri itu tersenyum. Meskipun kedua belah pihak tidak bertarung, tetapi bau mesiu ini telah menyebar ke seluruh batu. Semua orang menatap mereka, siap untuk melihat pertunjukan yang bagus. Negeri Ajaib Kunlun. Semua murid muda dari Kongres Nasional ke-13 Partai Komunis Tiongkok memasuki Negeri Ajaib Kunlun. Setelah masuk melalui celah besar, mereka melihat dunia kuno di depan mereka. Segala sesuatu tampaknya baru saja lahir. Ini adalah dunia yang liar dan indah, dengan cita rasa kuno, dan tampaknya berada dalam jangkauan hukum jalan. Ketika ratusan talenta muda datang untuk melihat dunia seperti itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka memandang dunia dengan rasa ingin tahu dan penuh dengan keinginan untuk menjelajahi dunia. Negeri Ajaib Kunlun hampir sama seperti ketika aku datang ke sini. Tidak ada perubahan. Dalam benak Ye Chen muncul kata-kata lelaki tua itu, dewa dari pantai seberang. Ye Chen meringkuk mulutnya dan berkata, kamu bilang kamu tidak ingat situasi Negeri Ajaib Kunlun. Orang tua itu berkata, aku tidak ingat, tetapi sekarang aku melihatnya dan mengingat beberapa, bukan? Ya, tentu saja. Aku berharap kamu dapat mengingat semuanya dan menunjukkan jalan kepadaku. Ye Chen mengangguk dan tertawa. Kita masih belum tahu bagaimana konferensi Kunlun akan diadakan. Bagaimanapun, kamu harus berhati-hati. Sebagai seorang saudara senior, dia juga memberikan nasihat simbolis. Ye Chen dan yang lainnya semua mengangguk, dan kemudian melihat para murid dari pasukan lain untuk melihat apa yang direncanakan orang lain. Orang-orang ini adalah yang pertama kali ke negeri Dongeng Kunlun, tetapi mereka juga memiliki beberapa pemahaman tentang negeri Dongeng Kunlun. Ada catatan tentang negeri Dongeng Kunlun di klan atau pasukan klan mereka. Meskipun tidak terlalu lengkap, namun ada beberapa yang memahaminya. Yang paling akrab dengan negeri Dongeng Kunlun adalah klan Tianwang. Pada saat ini, Kaisar sedang membawa orang-orang Tianwang ke timur. Setelah pasukan lain melihatnya, mereka semua menatap klan Raja Surgawi dengan ragu dan ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Tepat sebelum mereka pergi, sesosok tiba-tiba muncul di depan publik. Itu adalah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu bungkuk dan hidup dengan tongkat penyangga. Tongkat penyangga ini seperti cabang pohon mati yang diambil secara acak. Setelah melihat lelaki tua itu, semua orang tercengang, dan kemudian segera mengerti bahwa lelaki tua itu adalah orang suci yang telah tinggal selama bertahun-tahun di negeri Dongeng Kunlun. Kaisar telah melihat sesepuh. Kaisar segera membungkuk untuk menyembah. Alasan mengapa Kaisar memanggil lelaki tua itu sesepuh adalah karena orang-orang dari klan Raja Surgawi percaya bahwa mereka telah keluar dari negeri Dongeng Kunlun. Secara alami, orang-orang di negeri Dongeng Kunlun juga merupakan orang-orang dari keluarga Raja Surgawi. Tidak berlebihan untuk memanggil sesepuh. Saudara Dijun benar-benar pandai dalam hal mendekati satu sama lain. Lingkong mencibir. Kaisar berkata dengan acuh tak acuh, keluarga Raja Surgawiku berasal dari negeri Dongeng Kunlun. Memanggil orang bijak sebagai tetua, apa salahnya? Lingkong berkata sambil tersenyum, apa yang ingin kau katakan? Apa hubungannya denganku? Kalau begitu diam saja. Kaisar berkata tanpa rasa sayang. Sudut mulut Lingkong berkedut beberapa saat, dan wajahnya berubah untuk pertama kalinya. Ketika orang-orang melihat bahwa klan Raja Surgawi dan keluarga peri penuh dengan bubuk mesiu di awal, mereka tahu bahwa pasti ada pertarungan antara kedua belah pihak. Bagaimana mungkin orang tua ini tidak berubah sama sekali? Ketika Raja Peri tertinggi membawaku ke sini, dia seperti ini, dan sekarang dia masih dalam penampilan yang tidak pernah mati ini. Kata lelaki tua itu, dengan mulut melengkung. Setelah mendengar ini, Ye Chen bertanya, bisakah seorang suci hidup begitu lama? Mana mungkin dia bisa hidup begitu lama, karena negeri ajaib Kunlun. Seperti dua kacang polong di negeri Dongeng Kunlun, semua jalan telah berhenti berfungsi, kata lelaki tua itu. Semuanya di sini sama seperti sebelumnya. Tidak akan terjadi apa-apa lagi. Waktu dan ruang telah berhenti. Ye Chen bertanya dengan nada dingin. Semuanya telah berhenti, jadi dia abadi. Orang tua itu berkata, jika orang tua ini keluar dari negeri Dongeng Kunlun, kurasa dia akan segera berubah menjadi abu. Ye Chen menatap orang bijak itu. Wajahnya dipenuhi kerutan, dan tubuhnya bungkuk. Dia tampak seperti hampir kelelahan. Namun, tubuhnya masih hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selamat datang di negeri ajaib Kunlun. Itu 3000 tahun yang lalu. Wajah boneka-boneka kecil itu masih membekas dalam ingatanku, sekarang ada sekelompok orang seperti itu. Waktu berlalu seperti kemarin, orang bijak itu berkata kepada orang banyak dengan suara serak, orang tua, aku tidak bicara omong kosong. Isi konferensi Kunlun ini terutama dibagi menjadi 3 hal utama. Hal utama pertama adalah menemukan petunjuk. Menurut petunjuk dasar yang telah kuberikan, temukan semua petunjuk yang kutinggalkan di Gunung Buzu di negeri Dongeng Kunlun.
Siapapun yang menemukan semua petunjuk terlebih dahulu dan mendapatkan harta karun yang tersembunyi di Gunung Busu akan dianggap memperoleh pemenang. Pemenang tidak hanya bisa mendapatkan harta karun Gunung Busu, tetapi juga mendapatkan hadiahku. Proyek besar kedua ini disebut Jalan Menuju Kelangsungan Hidup. Kalian perlu melakukan perjalanan melalui tanah liar hewan buas purba. Daerah ini berjarak 30.000 li. Di daerah ini, tidak ada yang bisa terbang, hanya berjalan. Untuk dapat berjalan keluar dari hutan belantara hidup-hidup, dan membunuh cukup banyak binatang buas purba, dan mendapatkan kristal iblis dari binatang buas. Pemenangnya adalah orang yang keluar hidup-hidup dan mendapatkan banyak kristal iblis, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiahku. Acara besar ketiga disebut pertarungan hidup dan mati di arena. Dalam kontes ini, tidak ada kemenangan atau kekalahan, hanya hidup dan mati. Anda dapat berpantang dari awal, tetapi begitu Anda melangkah ke arena, Anda hanya memiliki dua takdir, hidup atau mati. Mereka yang lebih baik dari seni bela diri akan diberi hadiah olehku. Di antara orang-orang yang akhirnya selamat, mereka yang tampil sangat baik akan memiliki kesempatan untuk mewarisi. Tentu saja, Anda juga akan menerima barang-barang lainnya dalam proses konferensi Kunlun. Itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Kesempatan itu ada di depan Anda. Apakah Anda dapat meraihnya atau tidak tergantung pada Anda untuk memperjuangkannya. Mungkin beberapa dari Anda akan mati dalam hal ini, tetapi mereka yang dapat bertahan hidup juga merupakan tokoh-tokoh yang mendominasi di negeri dongeng masa depan. Setelah orang bijak itu mengatakan itu, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Meskipun hanya ada 3 item dalam pertemuan itu, yang pertama tampaknya tidak terlalu berbahaya. Yang lainnya hidup atau mati, yang terlalu kejam. Sepertinya itu adalah pilihan yang bijaksana untuk melemparkan kita ke medan perang tanpa batas di awal. Setelah pembaptisan berdarah, kita sudah memiliki pengalaman seperti itu, jadi tentu saja, kita tidak akan terlalu takut. Ye Chen berkata dengan ringan. Apa ini? Di medan perang tanpa batas, itu teror. Itu hanya pediatri. Ye Chen di sisi Luao berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, mulailah item pertama. Suara serak orang bijak itu terdengar lagi, ini adalah petunjuk dasar pertamamu. Kamu harus mengikuti petunjuk ini untuk menemukan petunjuk lainnya. Setelah lelaki tua itu selesai, dia melemparkan tangannya yang besar, dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan semua orang. Setelah mereka memegang titik cahaya itu langsung berubah menjadi bungkusan kecil seperti tas brokat, yang berisi petunjuk dasar di awal. Jangan terburu-buru membukanya. Bagian depannya adalah Gunung Busu. Kalian bisa membukanya setelah memasuki Gunung Busu. Ingat, tugas kalian harus diselesaikan sendiri. Jika 2 orang menyelesaikan tugas bersama-sama, kalian tidak akan menang. Kata orang bijak itu. Setelah mendengar ini, mereka semua menyimpan tas brokat itu, lalu melihat ke Gunung Busu yang tidak jauh, dan segera mulai bergegas menuju gunung itu. Setelah kalian memasuki Gunung Busu, kalian akan bertindak sendiri-sendiri. Berhati-hatilah. Setelah Chang Sun Yu memberitahunya lagi, dia dengan cepat bergegas ke Gunung Busu. Orang bijak itu memperhatikan kerumunan orang pergi ke Gunung Busu, membelai janggut putihnya, dan wajahnya menunjukkan senyum lucu. Aku tidak tahu berapa banyak boneka yang akan keluar hidup-hidup kali ini. Orang bijak itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Setelah mereka memasuki Gunung Busu, banyak orang membuka tas brokat untuk pertama kalinya untuk memeriksa petunjuk paling dasar. Ye Chen membuka tas brokat itu dan mengeluarkan selembar kertas kecil dari dalamnya. Di dalamnya tertulis, ada petunjuk tentang seseorang. Ye Chen melihat petunjuk awal ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan kemudian dengan senyum pahit, berkata pada dirinya sendiri, apakah ini petunjuk pertama di atas? Ada ratusan orang yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Jika saya tidak beruntung, saya akan membunuh semua orang dan mendapatkan petunjuk kedua. Orang tua ini sangat menarik. Dia benar-benar tahu cara bermain. Orang tua itu tertawa. Ye Chen berdiri di tempat, menyentuh dagunya, dan mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Beberapa dari mereka memiliki petunjuk kedua, jadi saat ini, mereka harus mengambil kesempatan. Nak, pergilah dan lihat petunjuk apa yang ada di tangan orang lain. Tidak ada yang sama seperti Anda. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Ketika orang tua itu mengatakan ini, mata Ye Chen tiba-tiba menjadi cerah dan berkata, mengapa saya harus mencari petunjuk berikutnya? Jika seseorang memiliki petunjuk lain, dapatkah saya menggunakannya? Bagaimana kau bisa begitu santai saat kau berpikir begitu cantik? Kata lelaki tua itu, memutar matanya. Ye Chen berkata, kalau begitu aku tidak dapat menemukan orang yang memiliki petunjuk kedua. Aku hanya dapat mengambil kesempatan. Di Bususan, semua talenta muda sudah tahu petunjuk dasar apa yang mereka miliki. Mereka menatap yang lain satu persatu, dan jika mereka tidak setuju, mereka akan dibunuh. Ye Chen baru saja akan menemukan target untuk bergerak. Dalam sekejap, seseorang muncul di depannya. Dia adalah anggota klan Guntur dan Kilat di alam abadi. Ketika dia melihat Ye Chen, wajahnya berubah dan dia segera berencana untuk pergi. Ye Chen tertawa, dan tubuhnya melesat mengejarnya dan berhenti di depan orang-orang Lei Dian.
Orang klan Guntur dan Kilat itu ketakutan. Ye Chen dengan acuh tak acuh berkata, keluarkan petunjuk di tanganmu. Orang-orang dari klan Guntur dan Kilat pucat. Menghadapi kekuatan Ye Chen yang kuat, dia tidak berani untuk tidak mengeluarkannya. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid yang memiliki kekuatan besar, dan identitas mereka tidak biasa. Tidak mungkin menakut-nakuti orang dengan identitas mereka. Dia memberikan petunjuk di tangannya kepada Ye Chen, dan Ye Chen minum dan berkata, pergi. Karena kekuatannya lebih kecil dari begitu banyak orangnya, Ye Chen juga meremehkan untuk membunuh. Orang-orang dari klan Guntur dan Kilat segera berbalik dan pergi. Ye Chen tidak memperhatikannya, dia hanya membuka petunjuk di tangannya, yang mengatakan, kumpulkan peta harta karun, kamu bisa mendapatkan harta karun di Gunung Busu. Setelah melihat informasi ini, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, sepertinya setiap orang mendapatkan informasi dasar yang berbeda, dan itu sangat samar. Informasi di tangan setiap orang mungkin merupakan satu set informasi lengkap, yang dibagi menjadi beberapa bagian yang tak terhitung jumlahnya. Setiap informasi milik setiap orang secara alami tidak jelas. Kata lelaki tua itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya, merasa bahwa tidak mudah untuk menemukan petunjuk yang lengkap. Saat dia berkeliling gunung, dia bisa merasakan hukum jalan yang kuat mengalir di gunung. Begitu dia meraihnya, dia dapat menangkap beberapa fragmen hukum jalan, yang membuat Ye Chen merasa sangat luar biasa. Ye Chen duduk di atas batu besar, merasakan jalan surga dan bumi. Dia menemukan hukum jalan kaisar dari banyak jalan. Kemudian dia menggenggam fragmen hukum jalan agung di tangannya dan menyerapnya secara langsung. Apakah begitu mudah untuk berlatih di sini? Ye Chen tidak dapat menahan perasaan seperti sedang bermimpi, yang tampaknya sedikit tidak nyata. Hukum jalan di sini adalah yang paling primitif dan belum mengalami evolusi apapun. Mereka secara langsung mencerminkan arti sebenarnya dari hukum jalan dan tidak perlu dipahami. Ye Chen seperti anak kecil yang rakus, terus-menerus menggenggam pecahan hukum jalan, lalu menyatu. Semakin banyak hukum jalan di tubuhnya, dan mereka mulai meraung. Tidak mungkin untuk menyatu. Menurut keadaan saat ini adalah keadaan yang paling jenuh. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, tubuhnya penuh dengan prinsip-prinsip jalan. Jika alam tidak dipromosikan, itu tidak dapat lagi diserap dan diintegrasikan. Pada saat ini, Ye Chen merasakan hawa dingin datang dari belakang tubuhnya. Tubuhnya menghilang dalam sekejap dan muncul di kejauhan seolah-olah dalam sekejap mata. Ye Chen menatap orang di depannya. Dia memancarkan roh jahat di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya telah mencapai tingkat 5 lapis Xuanxian. Serahkan petunjuk dasar di tanganmu. Pemuda di kuil para dewa dan iblis berkata dengan dingin. Ye Chen juga bersenandung, serahkan petunjuk dasarmu, aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Di mata pemuda di kuil para dewa dan iblis, cahaya dingin meledak, dan seluruh orang itu langsung menyerbu ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin dengan jijik, karena kau ingin mati, aku akan melengkapimu. Setelah itu, jalan Ye Chen melonjak dan meraung, dan hukum kaisar menyelimutinya. Kehadiran keagungan raja di dunia menekan pemuda kuil para dewa dan iblis. Pemuda di aula para dewa dan iblis gemetar dan wajah mereka menunjukkan ekspresi panik. Ye Chen mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Dalam momentum yang kuat ini, momentum pemuda di kuil para dewa dan iblis benar-benar ditekan. Dia ingin melawan, tetapi dia merasa kekuatannya sangat kecil. Puff, hanya dengan satu telapak tangan ke bawah, tubuh pemuda di kuil para dewa dan iblis tidak tahan untuk meledak. Ye Chen meledakkan cahaya suci, yang menyerap semua ki jahat. Di bawah pemurnian cahaya suci, semua ki ajaib diubah menjadi cairan ilahi. Kemudian, selembar kertas muncul di tanah. Ye Chen mengambil catatan itu dan berkata, cari 9 token. Mana token cepatnya? Ye Chen tersenyum getir. Ini bukan Susan. Kemana aku harus pergi untuk menemukan 9 token? Ye Chen terus mencari sosok orang lain di gunung. Setelah beberapa saat, Ye Chen melihat seorang pemuda berbaring setengah berbaring di atas batu besar. Setelah melihat dirinya sendiri, dia menyeringai. Juga sedikit penasaran melihat remaja itu berkata sambil tersenyum, aku punya petunjuk di sini, apakah kamu ingin melihatnya? Ye Chen juga tersenyum, berkata, bagus, tidak bisa. Itu tergantung pada kemampuanmu. Anak laki-laki itu menyeringai lagi. Ketika pemuda itu berbicara, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk melihatku? Ye Chen menatap pemuda itu dengan ragu dan berkata, apakah kita sudah bertemu? Reaksi spontan pemuda itu muncul, dan dia berkata, menurutmu kita pernah bertemu? Itu tidak mungkin. Ye Chen menatap pemuda itu, menatap mata pemuda itu, dan selalu merasakan perasaan yang sama. Berikan aku petunjukmu. Ye Chen mengulurkan tangan dan berkata. Anak laki-laki itu berkata sambil tersenyum, mengapa kamu begitu khawatir? Mari kita bicarakan cita-cita dan kehidupan bersama. Titik petik 2. Ye Chen bersenandung, jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan membicarakan cita-citaku kepadamu dan membicarakan kehidupan denganku. Oh, baiklah, itu membosankan. Anak laki-laki itu menghela napas dan memberikan sebuah catatan kepada Ye Chen. Ye Chen mengambil catatan itu dan melihat kata-kata di atasnya. Dia terkejut bahwa pemuda itu akan memberikan catatan itu kepadanya dengan begitu mudah.
Siapa kamu? Ye Chen melihat catatan itu dan kemudian melihat ke jalan remaja itu. Pemuda itu menatap Ye Chen, lalu berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar tidak bisa mengenalinya. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tahu bahwa mereka pasti pernah bertemu dengannya. Ye Chen mengerutkan kening dan mengingat dengan hati-hati, tetapi tampaknya tidak ada orang seperti itu dalam kesannya. Ketika anak laki-laki itu melihat Ye Chen, dia tidak bisa menebaknya. Dia membalikkan mulutnya dan berkata, aku berkata bos, kamu tidak perlu melakukan ini. Sudah berapa lama kamu tidak melihatku? Apakah kamu mengenalku? Akulah satu-satunya dewa perang di langit dan bumi. Ye Chen mendengar pemuda itu melapor ke rumah, tiba-tiba tertegun sejenak, menatap remaja itu dengan tidak percaya dan berkata, apakah kamu dewa perang? Anak laki-laki itu memutar matanya dan berkata, bagaimana menurutmu? Jika orang lain dapat memberimu petunjuk dengan begitu mudah. Ye Chen sama sekali tidak meragukan pemuda itu, karena dia tahu bahwa beberapa orang dewa perang berikutnya adalah saudara dan saudara mereka sendiri, dan orang luar sama sekali tidak tahu. Dewa perang, apakah kamu siap untuk berubah wujud? Ye Chen berkata dengan gembira. Tentu saja, siapa aku? Akulah dewa perang. Aku tidak dapat mengubah wujudku pada awalnya karena ibuku langsung memasang segel di tubuhku setelah dia melahirkanku. Kemudian, aku kembali ke aula 9 iblis dan segel di tubuhku terbuka. Petik 2. Ye Chen tiba-tiba tersadar, lalu bertanya, bagaimana keadaan Long Qing dan Long Tong di aula 9 iblis sekarang? Saudara-saudara mereka baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka sekarang membaik lebih cepat. Kata Dewa Perang. Setelah mendengar ini, Ye Chen merasa lega dan berkata, aku punya dua petunjuk yang berguna. Satu adalah menemukan peta harta karun untuk menemukan harta karun Bu Susan, dan yang kedua adalah menemukan 9 token. Tidak sebesar Susan, bagaimana aku bisa menemukan peta harta karun? Bagaimana kamu menemukan 9 token? Dewa Perang memutar matanya dan berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, maka kamu hanya bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari orang lain. Aku memperkirakan bahwa jika informasi dasar masing-masing orang saling terhubung, itu akan menjadi petunjuk untuk menemukan harta karun itu. Apa petunjuk yang aku sembunyikan di lereng gunung? Dewa Perang ragu. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, karena tertulis, pergilah ke lereng bukit untuk melihat-lihat, mungkin kamu benar-benar dapat menemukan petunjuk di atas. Dewa Perang berkata, tidakkah kamu pergi? Ye Chen berkata, ini petunjukmu. Kamu bisa pergi. Aku sendiri sedang mencari petunjuk lainnya. Baiklah, tetapi kamu harus berhati-hati. Aku telah mendapatkan informasi yang akurat. Klan Tianwang dan klan Xianling akan berjuang untuk posisi Xianzhu di Majelis Kunlun. Kami telah bergandengan tangan dengan keluarga abadi. Petik 2. Dewa Perang berkata, Aula Dewa dan Iblis serta klan pedang kerajaan bergandengan tangan dengan klan abadi. Setelah mendengar ucapan itu, mata Ye Chen menyipit. Dia sudah lama tahu bahwa klan Xianling dan Kuil Senmo mungkin berkolusi. Dia juga menduga bahwa Aula 9 Iblis dan klan abadi telah mencapai semacam kesepakatan. Namun, baru setelah mendengar dari Dewa Perang hal ini dipastikan. Keluarga peri dan kuil Dewa dan Iblis telah bersekongkol sejak lama. Tampaknya mereka telah melakukan persiapan penuh kali ini. Klan Raja Surgawi tidak akan menunggu untuk mati. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tentu saja tidak mungkin bagi klan Raja Surgawi untuk bersatu dengan klan abadi dari ras manusia, karena klan abadi dari ras manusia tidak akan bersatu dengan mereka dan tidak akan berpartisipasi dalam perjuangan klan abadi. Dewa Perang berkata, klan Raja Surgawi kemungkinan besar akan menggabungkan klan petir dan petir dengan klan sayap, atau klan api langit. Klan petir dan petir kemungkinan besar. Setelah keluarga peri gagal, klan guntur dan kilat mungkin akan menggantikannya. Ye Chen mengangguk sedikit, lalu berkata sambil tersenyum, jika mereka pergi berperang melawan mereka, kita akan menghadiri konferensi Kunlun dengan baik. Selama kita tidak terprovokasi, aku terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Aku tidak ingin ikut serta dalam pertempuran apapun, mereka melakukan apa yang mereka suka, itu tidak ada hubungannya denganku, kata Dewa Perang. Ye Chen tertawa dan berkata, saudaraku, ini sama sepertiku. Berhati-hatilah, jika kau melihat sesuatu yang salah, kau harus segera mundur. Jangan khawatir, orang tuaku hanyalah seorang putra sepertiku. Ketika aku datang untuk menghadiri konferensi Kunlun, aku memberiku sebuah harta karun untuk melindungi diriku sendiri. Jika itu masalah hidup dan mati, tidak ada yang bisa membunuhku. Dewa Perang tersenyum penuh kemenangan. Ye Chen mengerucutkan bibirnya dan berkata, senang memiliki keluarga besar dan karir yang hebat. Aku juga membuatkanmu sebuah baju besi lembut, yang terbuat dari kulit buaya naga berekor 9 kuno. Setelah memakainya, kau akan menjadi tak terkalahkan. Dewa Perang mengeluarkan sebuah perangkat lunak berwarna emas dan berkata, begitu Ye Chen melihat baju besi lembut itu, dia tahu bahwa itu pasti senjata pertahanan abadi yang sangat bagus, dan kemudian dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, Dewa Perang, apa status ayah dan ibumu dalam perang? Bagaimana mungkin ada orang yang memberimu barang yang begitu bagus? Petik 2. Ayahku adalah kepala klan Chen, katanya sambil tersenyum. Kepala klan Chen. Ye Chen menarik napas dalam-dalam.
Dia juga menduga bahwa status keturunan Dewa Perang tidak biasa di klan Chen, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi sangat tidak biasa. Dewa Perang tidak terkejut dan berkata, tidak mengherankan bahwa bahkan kepala klan harus mematuhi perintah Tuan dari Aula Sembilan Iblis. Ye Chen tampaknya telah mendengar sesuatu dari ini dan berkata, apa artinya ini? Apakah bagian dalam Aula Sembilan Iblis tidak stabil? Dewa Perang melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, Aula Sembilan Iblis bukanlah sepotong besi dalam imajinasi orang lain. Berbicara tentang ini, Ye Chen secara alami mengerti, dan kemudian berkata, jika ada perubahan, Anda harus lebih berhati-hati. Dewa Perang mengangguk, dan kemudian berkata, saya akan pergi ke lereng bukit terlebih dahulu, bos. Anda harus berhati-hati. Dewa Perang dan Ye Chen masing-masing langsung menuju lereng Gunung Busu. Setelah melihat kepergian Chen Chen, Ye Chen mulai menjelajahi gunung. Ratusan orang memasuki gunung untuk mencari petunjuk. Setelah memasuki gunung, gunung itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada jejak. Seberapa besar Susan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu berkata, ini bukan gunung kecil. Dulunya itu adalah gunung peri paling terkenal di negeri dongeng. Dibandingkan dengan 9 gunung abadi di luar, ini adalah gunung leluhur negeri dongeng. Ye Chen berjalan santai di Gunung Buzu lagi, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan anggota klan Xianling, yang telah mencapai kekuatan Xuan Xian lantai 6. Pada saat melihat Ye Chen, mata orang-orang Xianling langsung bersinar, seolah-olah mereka telah melihat harta karun. Mereka menatap Ye Chen, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Itu adalah pertolongan Tuhan. Orang-orang dari suku Xianling tertawa terbahak-bahak. Ye Chen menatapnya dengan tenang dan berkata, Tuhan menolongmu. Jangan ribut. Tuhan, kau bertemu denganku karena kau tidak menyukainya. Mulut orang-orang Xianling penuh dengan makna dan berkata sambil mencibir, konyol, aku akan membuat prestasi besar jika aku mendapatkan pecahan daftar dewa padamu hari ini, dan kemudian keluarga akan memberiku hadiah yang melimpah. Kurasa kau belum bangun. Ye Chen bersenandung, dan semburan hukum jalan meledak, menutupi masa lalu secara langsung. Orang-orang dari klan Xianling terkejut melihat Ye Chen, dan kemudian mencibir dengan ganas. Dengan itu, orang-orang Xianling segera meledakkan kekuatan abadi yang kuat, tetapi ketika dia diselimuti di medan jalan, dia merasakan tekanan yang kuat menekan, dan wajahnya berubah di tempat. Kemudian, Ye Chen memadukan hukum jalan kaisar dengan alam Tao, dan kekuatan kekaisaran meledak. Seluruh tubuh Ye Chen menjadi besar, dan ada semacam momentum kehadiran raja di dunia. Wajah orang-orang Xianling menjadi semakin buruk. Dia benar-benar kewalahan oleh momentum seorang Xuan Xian di lantai 6. Dia ingin menyingkirkan situasi seperti itu, tetapi tidak peduli bagaimana kekuatan abadinya pecah, dia tidak dapat menandingi kekuatan Ye Chen, dan tampaknya telah sepenuhnya menekannya. Ye Chen bersenandung, apakah kamu masih berpikir bahwa Tuhan akan membantumu sekarang? Orang-orang Xianling menggertakkan gigi mereka, tampak ganas, meraung, dan berkata, panggil para peri. Dengan itu, tangan orang-orang Xianling tercetak, dan aliran darah mengalir keluar dari tubuhnya, dan kekuatan yang kuat meledak dalam sekejap, dan sosok berdarah ilusi muncul di belakangnya. Setelah kemunculan sosok ini, Ye Chen jelas merasakan bahwa tekanan di medan jalan pihak lain telah menjadi lebih kecil. Bunuh! Orang-orang dari klan peri meraung dan bergegas menuju Ye Chen. Peri di belakangnya meraung dan melakukan tindakan yang sama dengannya. Ye Chen melambaikan tinjunya, dan kekuatan hegemoni meletus. Kekuatan Xianxi yang kuat menghancurkan masa lalu dan bertabrakan dengan para peri dari orang-orang Xianling. Ledakan, suara keras datang, sebuah kekuatan meledak, tubuh Ye Chen diam, stabil seperti gunung Tai, sementara tubuh orang-orang Xianling terus-menerus mundur. Di depan tinju hantu, tinju sihir adalah langkah lain untuk menghancurkan tubuh orang-orang. Kekuatan abu-abu jatuh pada orang-orang Xianling, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka ingin mundur dan menghindar, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kecepatan Ye Chen terlalu cepat. Bang! Tinju Ye Chen menghantam tubuh orang-orang Xianling dengan keras, peri di belakangnya berteriak, langsung meledak, dan tubuhnya juga meledak menjadi tumpukan daging dan darah. Ye Chen membuka kelima jarinya, dan sebuah kekuatan melonjak di dalam hatinya. Kekuatan orang-orang abadi segera diserap oleh Ye Chen. Ye Chen meraih tangan besar, sebuah tas brokat menangkap tangan itu, membuka tas brokat untuk melihatnya, di atas tertulis, bukan Gunung Minggu, lereng bukit memiliki token. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, tidak menyangka kali ini bisa mendapatkan petunjuk yang sangat berharga. Ketika Ye Chen hendak mengambil tas brokat, dia merasakan napas di belakangnya. Dia segera berbalik dan menatapnya. Di belakangnya, seorang pemuda dengan guntur dan kilat muncul. Dongeng Daluo, pemuda dengan guntur dan kilat itu membelalakan matanya dan wajahnya tidak percaya. Ye Chen menatap pemuda dari klan guntur dan kilat, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Sebelum dia sempat berbicara, pemuda dari klan petir dan kilat itu berkata, apa hubungan antara kejahatan surga dan orang suci itu? Tianxi Zunsheng telah meninggal selama 30.000 tahun, dan muridnya juga telah meninggal. Mustahil bagi siapapun untuk menelan formula keabadian. Ye Chen berkata sambil tersenyum, siapa yang mengatakan bahwa setelah 30.000 tahun kematian Tianxi Zunsheng, tidak akan ada keturunan. Hari ini,
Karena kamu dapat melihat formula pemerkosaan para dewa, kamu harus tahu bahwa rasa terima kasih dan dendam antara Tianzi Zuosheng dan klan gunturmu berbeda. Membunuh orang-orang petir dan kilat dari Tianzi Zuosheng adalah hal yang wajar. Anak-anak muda dari klan petir dan kilat itu benar dan kuat. Ye Chen berkata, apakah kamu juga membunuh muridnya? Kamu tahu siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini? Tanda tanya, klan petir dan kilat adalah darah peri. Bagaimana jika iblis jahat membunuhnya? Itu juga nama untuk membunuh kejahatan. Pemuda dari klan petir dan kilat berkata dengan angkuh. Ye Chen bersenandung, nama yang baik dapat menghilangkan bahaya, sungguh tidak perlu malu. Mata pemuda petir itu tenggelam, dan petir itu berderak di sekujur tubuhnya. Setelah minum dengan keras, ada petir yang menyambar ke arah Ye Chen. Ye Chen mendengus, tubuhnya berkelebat, dan dia melarikan diri dengan mudah. Kemudian, tubuh Ye Chen melesat maju, seperti kilat, dia mendatangi pemuda petir itu, dan berkata, meskipun 5 elemen Tian Lei Jue dari klan petirmu kuat, kamu belum mempraktikkannya. Dengan itu, Ye Chen mengeluarkan kekuatan tirani di sekujur tubuhnya, yang langsung menyelimuti pemuda petir itu. Pemuda klan petir dan guntur itu tiba-tiba terkejut, tanpa menunggu reaksinya, seluruh tubuhnya sudah mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Puff, seteguk darah menyembur keluar, dan dada pemuda guntur dan guntur itu hampir meledak. Layak menjadi anggota klan petir dan guntur. Pertahanan tubuhnya memang lebih kuat, tetapi hanya sedikit. Ye Chen mencibir, dan tubuhnya melesat ke arah pemuda guntur dan guntur. Pemuda klan petir itu tampak pucat, tubuhnya malu untuk mundur ke belakang, tetapi menemukan bahwa di belakangnya ada batu besar, dia tidak punya tempat untuk mundur. Apakah kamu tahu apa yang dikatakan Tuanku Tianzi Zuosheng ketika aku mewarisinya? Jika kamu ingin aku membalaskan dendamnya, jangan lepaskan siapapun yang merupakan klan petir. Ye Chen berkata dengan suara rendah, aku bukanlah orang yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, tetapi karena kamu memukulku hari ini, dan kamu tidak bermaksud melepaskanku, kamu harus mati. Ye Chen berkata, sebelum menunggu pemuda petir itu mengatakan sesuatu, dia menepuknya di masa lalu. Sebuah kekuatan dahsyat langsung menghantam kepala klan petir. Ye Chen menggunakan jurus memperkosa yang abadi, menyerap kekuatan klan petir, lalu mengambil tas brokat darinya, yang bertuliskan, di bawah batu besar. Hanya ada kata-kata ini di dalam tas brokat. Jika Ye Chen belum pernah melihat petunjuk sebelumnya, dia pasti tidak tahu apa artinya. Namun, Ye Chen memiliki petunjuk sebelumnya. Jika Anda mengaitkannya, Anda dapat menebak beberapa, hanya untuk memastikannya. Ye Chen mengambil tas brokat dan tidak tinggal lebih lama, tetapi langsung menuju lereng bukit. Ye Chen tidak bertemu orang lain sepanjang jalan, tetapi ketika dia tiba di tengah gunung, dia melihat sosok di depannya, yang dia kenal. Pihak lain juga merasakan napas Ye Chen dan menoleh untuk melihatnya. Keduanya saling memandang, dan mata satu sama lain segera mengungkapkan kesempatan membunuh. Tatapan mata Ye Chen juga memancarkan aura membunuh yang sama, lalu perlahan berjalan ke arah yang lain. Yang lain juga mendatanginya, dengan sedikit seringai di sudut mulutnya, dia berkata dengan dingin, sudah kubilang, kalau aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu. Aku juga berkata bahwa jika aku melihatmu lagi, aku akan memanggangmu. Seluruh tubuh Ye Chen dipenuhi dengan hukum kaisar, dan kekuatannya yang ganas melonjak dan niat membunuhnya bergulir. Pria di depannya adalah Wu Peng, yang telah bertarung di lembah mata negeri dongeng. Di belakang Wu Peng, sepasang sayap emas muncul. Sayap emas itu bergerak dan angin kencang bertiup. Dalam sekejap, cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak peduli dengan jenderal itu terus bergegas, berlari di dalam tubuh formula mendominasi bintang 9, meraung, dua tinju meledak, kekuatan hegemoni menghancurkan segalanya, tetapi cahaya emas itu bertemu dengan tinju Ye Chen, hancur total. Dengan momentum yang tak tertandingi, Ye Chen bergegas ke Wu Peng. Wajah Wu Peng sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Ye Chen telah menjadi begitu kuat. Namun, Wu Peng, sebagai anggota klan Tianpeng yang paling berbakat di Aula 9 Iblis, secara alami penuh dengan kebanggaan. Tidak mungkin untuk takut dengan momentum Ye Chen. Sayap emasnya terlebih dahulu membungkus dirinya untuk menahan pukulan Ye Chen. Ledakan, pukulan Ye Chen mengenai sayap emas Wu Peng. Sayap Wu Peng bergetar dan berkilauan dengan emas, yang menahan sebagian besar kekuatan Ye Chen. Namun, seluruh orang Wu Peng juga dikejutkan oleh kekuatan Ye Chen dan terbang mundur. Meskipun dia mengatakan dia tidak terluka, dia terkejut untuk terbang. Wajah Wu Peng berubah menjadi biru. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Ye Chen telah meningkat begitu cepat sehingga dia dapat mencapai level seperti itu dalam waktu yang singkat. Sayapmu adalah harta karun, tetapi apakah itu terbuat dari bahan peri yang langka? Ye Chen menyeringai di sudut mulutnya, lalu membalikkan tangannya, dan cahaya hijau menyala. Pedang hijau darah suci dipegang di tangannya. Mata Wu Peng sedikit membeku. Sebelum itu, pedang hijau darah suci membuat tanda di sayapnya. Dia menghabiskan banyak uang untuk membiarkan para tetua dari 9 Aula Iblis memperbaikinya, yang membuat sepasang sayap emas mengembalikan penampilan aslinya. Oleh karena itu, Wu Peng masih sedikit takut dengan pedang emas hijau darah suci.
Bagaimanapun, Ye Chen mematahkan sayapnya ketika dia berada di lantai 4 Xuanxian. Sekarang dia berada di lantai 5 Xuanxian, yang mungkin membuat sayapnya rusak lebih parah. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Setelah pedang emas hijau darah suci muncul, dia segera mengaktifkan formula abadi menelan Dharma dan mengaktifkan pedang emas hijau darah suci. Dalam sekejap, pedang itu berdentang, dan cahaya hijau itu menyilaukan. Sebuah sinar pedang setinggi 3 kaki meledak. Ye Chen memotongnya dengan mudah, dan pedang hijau itu berubah menjadi bentuk seperti bulan sabit dan meraung keluar. Tubuh Wu Peng mundur berkali-kali. Dia tidak berani menggunakan sayapnya untuk menyambungnya. Namun, kecepatan pedang hijau ini sangat mengerikan. Dengan kecepatannya melebarkan sayap, dia tidak bisa menghindari pedang itu. Namun, Wu Peng hanya bisa bertahan dengan sayapnya. Dia mengeluarkan kekuatan abadi di tubuhnya dan memadatkannya di sayapnya. Sayap emas itu begitu cemerlang sehingga mereka tidak bisa membuka mata mereka. Ketika Ye Chen membelah pedang emas hijau darah suci, telapak tangannya berbalik lagi, dan menara emas hitam berpola naga muncul di jantung tangannya. Dia melemparkannya ke udara. Menara emas hitam berbentuk naga itu menjadi sebesar gunung. Naga emas bersiul, dan naga itu bernyanyi lagi dan lagi. Nyanyian naga yang memekakkan telinga bergema di langit, dan gelombang suara menyapu dan mengalir ke arah sayap emas. Pada saat yang sama, pagoda emas hitam berpola naga menekan masa lalu dari atas ke bawah. Kekuatan yang berat langsung membuat Wu Peng merasakan tekanan yang mengerikan yang membuat seluruh tulangnya berbunyi. Pagoda emas hitam berpola naga bersinar terang. Ye Chen menuangkan kekuatan abadi ke dalam menara emas hitam berpola naga. Kekuatan menara emas hitam berpola naga menjadi semakin kuat, dan lutut Wu Peng pun tertekuk. Pada saat ini, ia harus menghadapi pedang darah suci, pedang emas hijau, dan kekuatan abadi di tubuhnya tidak cukup. Cahaya pedang darah suci jatuh di sayapnya, dan api memercik kemana-mana. Seluruh tubuhnya meluncur mundur dan tidak bisa berhenti sama sekali. Di sayapnya, ada retakan yang jelas, yang merupakan pedang hijau darah suci yang terbelah, dan retakan ini masih menyebar, seperti jaring laba-laba yang mulai menyebar. Hati Wu Peng marah dan sakit hati. Ini adalah harta karunnya yang paling kuat. Jika sayapnya hancur, hatinya akan benar-benar berdarah. Wu Peng mengatupkan giginya dan meraung. Seluruh kekuatan tubuhnya terus-menerus meletus dan darahnya membumbung ke langit. Di belakangnya ada Tianpeng yang sangat besar, melebarkan sayapnya dan meraung di langit. Pada saat ini, Wu Peng pada dasarnya pecah sepenuhnya dan mencapai batas kekuatannya. Dia menghentakkan kakinya, tubuhnya berhenti meluncur mundur, lalu ekspresinya menjadi ganas. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu memaksaku untuk melakukan yang terbaik. Bahkan jika itu kematian, kamu harus merasa terhormat. Kamu bisa melakukan yang terbaik. Hari ini, aku akan menjadi makanan lezat di perutku." Ye Chen tidak takut dengan minuman dingin, tubuhnya juga mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, kekuatan abadi melonjak, seperti api, membuat tubuh Ye Chen terlihat terdistorsi. Sungguh makhluk abadi yang kuat. Bagaimana mungkin makhluk abadi yang misterius memiliki kekuatan abadi yang begitu kuat? Setelah melihat kekuatan abadi yang disemburkan Ye Chen, Wu Peng merasakan getaran di dalam hatinya. Setelah Ye Chen mengeluarkan kekuatan abadi, napas kehancuran meledak dalam sekejap. Kekuatan abu-abu mulai menyebar dengan cepat. Di antara dua napas, Wu Peng merasakan kekuatan kehancuran lagi. Jantungnya bergetar, dan dia merasakan keputusasaan. Kemudian, tubuh Ye Chen sekali lagi memancarkan napas yang mendominasi dan imperialis. Di dunia kehancuran, tubuh Ye Chen menjadi sangat hebat, sehingga penguasa segala sesuatu di dunia ini seperti raja di dunia. Kehancuran yang hebat, Ye Chen meraung, dan roh pedang hijau itu bergegas menuju Wu Peng lagi. Di bawah napas ini, momentum Wu Peng yang meningkat tampaknya ditekan lagi. Menghadapi serangan luar biasa Ye Chen, wajahnya menjadi pucat dan matanya berbinar karena panik. Ketika dia bereaksi, roh pedang hijau itu telah mendatanginya. Wajah Wu Peng berubah drastis. Dia menahannya dengan sayap emasnya, lalu mengaum. Seluruh tubuhnya penuh darah dan mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Ye Chen. Bang! Pedang hijau Qi terbelah pada sayap emas tiba-tiba mengeluarkan suara keras, sehingga sepasang sayap benar-benar meledak. Bulu-bulu emas beterbangan di mana-mana, dan tubuh Wu Peng seperti layang-layang dengan garis putus-putus, menggambar parabola di udara. Puff! Mulut Wu Peng menjulurkan seteguk darah. Melihat bulu emas yang terbuang, jantungnya berlumuran darah, matanya penuh darah. Setelah Wu Peng jatuh dengan keras ke tanah, dia menghancurkan lubang besar, dan debu beterbangan di tanah. Tubuh Ye Chen muncul di tepi lubang, menatap Wu Peng di dalam lubang, dia berkata, "Sekarang, apakah kamu berani berbicara? Sayapmu patah, aku melihat bagaimana kamu bisa terbang." Wu Peng menatap Ye Chen dengan ekspresi muram, "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan keinginanmu menjadi kenyataan." Ye Chen mencibir dan berkata, "Jika kamu ingin mati sekarang, aku tidak akan membiarkanmu mati. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencobanya." Wu Peng mendengus. Tubuhnya ingin bergerak, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Ada kekuatan tak terlihat yang menekannya. Lapangan. Wu Peng tiba-tiba mengerti. Ya, itu lapangan.
Kamu berada di lapanganku. Kamu tidak dapat melakukan apapun sekarang. Kamu hanya bisa menunggu untuk mati. Ye Chen menatap jalan Wu Peng dengan postur pemenang. Mata Wu Peng menjadi takut dan bahkan bingung. Dia tidak bisa menghadapi hal berikutnya. Bagaimana dia bisa menjadi gurme di mulut orang lain untuk hari pertama orang Tianpeng? Biarkan aku mati dengan bermartabat. Wu Peng menatap Ye Chen dengan tatapan memohon. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang aku katakan tidak bisa diubah. Wu Peng mengepalkan tinjunya dan berkata, jika kau melawan orang-orang Tianpeng seperti ini, orang-orang Tianpeng tidak akan memaafkanmu dengan mudah di masa depan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sekarang setelah aku mencapai posisi ini, apakah kau pikir bahkan jika aku membiarkanmu mati dengan bermartabat, orang-orang Tianpeng akan memaafkanku dengan mudah? Itu juga tidak akan ada gunanya bagimu. Wu Peng berkata. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kau salah. Itu baik untukku. Wu Peng tertegun sejenak, dan kemudian dia merasakan bahwa kekuatan tak kasat mata yang menekannya menjadi lebih kuat. Kemudian, Ye Chen mengangkat tangan, dan kekuatan menelan meledak di telapak tangannya. Kekuatan di tubuh Wu Peng langsung di luar kendali dan memasuki telapak tangan Ye Chen. Wajah Wu Peng berubah drastis, tetapi dia hanya bisa melihat kekuatan abadinya berlalu dan melemahkan kekuatannya. Kau telah menghisap Xian Liku. Wu Peng gemetar dan mengerti. Apakah kau pernah mendengar tentang formula peri Daluo? Ye Chen mengangkat mulutnya. Wajah Wu Peng menjadi pucat. Daluo memakan formula abadi 30.000 tahun yang lalu. Tian Shizusheng. Tidak heran kau memiliki pedang emas hijau darah suci. Kau telah memperoleh warisan kejahatan surga dan kuasa Sein. Ye Chen hanya tersenyum, dan kemudian tidak lagi berbicara. Dengan 5 jari dan 1 lagu, kekuatan menelan menjadi lebih kuat, dan kekuatan abadi dalam tubuh Wu Peng semakin cepat hilang. Tubuhnya mengerut, dan tidak ada kelembaban dalam daging dan darahnya. Ada banyak kerutan di wajahnya dan rambutnya mulai memutih, seperti orang tua yang akan mati. Wu Peng melihat penampilannya, ledakan keputusasaan dan rasa sakit, dia menatap Ye Chen, dengan kebencian yang kuat di matanya, tetapi dalam sekejap, matanya telah mengeras, benar-benar beku. Setelah Ye Chen menyedot jejak kekuatan terakhir di tubuh Wu Peng, dia berhenti memakan formula abadi. Luo besar, lalu menyalakan api di telapak tangannya. Tubuh Wu Peng langsung berubah menjadi api, terbakar menjadi abu, dan menghilang sepenuhnya. Setelah Ye Chen menyerap kekuatan Wu Peng, dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya lebih kuat. Dia mengangkat mulutnya dan berkata, jika kamu dapat menyerap lebih banyak kekuatan semacam ini, kamu akan dapat menembus ke lantai 6 Xuanxian. Ye Chen membuka tas brokat Wu Peng dan berkata di atasnya, manik-manik 9 bintang memiliki misteri. Ye Chen melihat kata-kata ini berulang-ulang, merenungkan misteri itu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata pada dirinya sendiri, apa arti bintang 9? Kunci dari 9 bintang yang berurutan adalah apa arti 9 bintang dan apa yang dapat dianggap sebagai bintang. Ye Chen mengumpulkan tas brokat dan memuntahkan napas, cari dan lihat apakah ada tata letak seperti itu. Setelah itu, Ye Chen mulai mencari batu besar di lereng bukit. Ye Chen berjalan di sekitar lereng bukit, dan setiap kali dia melihat batu besar, dia akan memeriksa untuk melihat apakah ada tanda. Tak lama kemudian, Ye Chen melihat gambar yang dikenalnya. Ye Chen, setelah melihat Ye Chen, wanita cantik itu langsung tersenyum. Ye Chen tersenyum dan berkata, kakak Ye, lama tidak bertemu. Wanita cantik ini adalah Ye Lingxuang, seorang murid Yao Qi, yang pernah ditemui Ye Chen di Daluo Zhou. Ye Lingxuang berkata sambil tersenyum, lihat, apakah kamu punya petunjuk lain seperti ini? Ekspresi Ye Chen tidak banyak berubah, dan berkata sambil tersenyum, kakak Ye bercanda. Dari mana aku mendapatkan begitu banyak petunjuk? Bagaimana kalau kita bertukar petunjuk? Mungkin kita bisa menemukan harta karun lebih cepat dengan berbagi petunjuk. Ye Lingxuang menatap Ye Chen dengan sepasang mata roh air. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena Ye Siji telah membuka mulutnya, tidak ada alasan untuk menolak. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan tas brokat dan memberikannya kepada Ye Lingxuang. Ketika Ye Lingxuang melihat bahwa Ye Chen begitu lugas, dia ragu-ragu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengulurkan tangan untuk mengambil tas brokat itu. Setelah mendapatkan tas brokat Ye Chen, Ye Lingxuang tidak membukanya, tetapi memberikannya kepada Ye Chen. Dia berkata, karena ini adalah pertukaran, kamu harus jujur. Ini adalah petunjukku, lihatlah. Ye Chen tidak sopan. Setelah mengambil tas brokat itu, dia membukanya dan membaca, Suanglong bermain di air dangkal. Dan petunjuk Ye Chen kepada Ye Lingxuang adalah petunjuk pertama yang dia dapatkan. Ye Lingxuang melihatnya, mengerutkan kening, lalu menatap Ye Chen dan berkata, apakah ini petunjukmu? Ye Chen mengangguk dan berkata, itulah yang kukatakan saat membuka tas brokat itu, tetapi itu juga benar. Seseorang memiliki petunjuk berikutnya. Petunjuk kakak senior Ye sangat berharga. Setelah mendengar ini, Ye Lingxuang merasa tertipu. Namun, Ye Chen memberinya petunjuk ini, yang sama saja dengan tidak memberi. Apakah itu satu-satunya petunjuk yang kamu miliki? Ye Lingxuang sedikit enggan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sekarang tinggal 2. Ye Lingxuang memutar matanya dan berkata, kamu tidak punya petunjuk lain selama ini.
Apa yang kamu lakukan? Ye Chen berkata dengan polos, aku tidak punya cara. Aku tidak beruntung. Aku belum bertemu orang lain. Ye Lingxuang menatap mata Ye Chen. Ekspresi Ye Chen polos, dan matanya bahkan lebih polos. Ye Lingxuang menghela napas. Awalnya dia ingin mendapatkan beberapa petunjuk di sini. Sekarang tampaknya dia tidak hanya tidak mendapatkan petunjuk, tetapi dia juga Ye Chen yang murahan. Yah, aku sedang tidak beruntung. Ye Lingxuang menghela napas tak berdaya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Ye Chen berkata, kakak perempuan Ye, petunjuk ini sangat berharga. Mengapa kamu tidak mencarinya? Ye Lingxuang berkata, karena ada petunjuk, dia tidak peduli dengan momen ini dan setengah pertemuan. Sekarang aku telah melihat pesan ini, dan mungkin orang lain juga memiliki informasi seperti itu. Pada saat itu, jika barang-barang di sana diambil, tidak akan ada tempat bagi kakak perempuan Ye untuk menangis. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ye Chen adalah pengingat seperti itu, Ye Lingxuang juga menganggapnya penting dan berkata, kamu benar. Sebaiknya aku mencari tempat bermain suanglong di beting terlebih dahulu. Ye Lingxuang segera mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen dan pergi dengan cepat. Sudut mulut Ye Chen sedikit tersenyum, lalu dia mendengar suara lelaki tua itu, anak muda, apakah kamu juga menjebak orang? Dengan petunjuk seperti iga ayam, petunjuk yang sangat penting bagi orang lain. Ye Chen Li berkata dengan berani, aku juga bertukar petunjuk. Apakah kamu ingin petunjuk? Bagaimana aku bisa tahu bahwa dia akan memberiku petunjuk yang sangat penting? Dengan kata lain, hanya ada satu petunjuk di tangannya. Lelaki tua itu bersenandung, menipu boneka gadis. Kamu juga harus melakukannya, kamu benar-benar kejam. Ye Chen memutar matanya dan berkata, apakah ini serius? Lelaki tua itu berkata, anak muda sekarang benar-benar semakin tidak jujur. Aku ragu apakah kau akan membawaku saat kau terbang ke negeri dongeng di masa depan. Ye Chen berkata tanpa sepatah kata pun, bagaimana hal yang mengatakan petunjuk itu menarik kejujuran lagi. Kalian orang tua, kalian benar-benar terlalu banyak berpikir. Aku tidak bisa mengimbangi kalian. Orang tua itu mendengus dan mengabaikan Ye Chen. Ye Chen tidak memperhatikan orang tua itu, dan terus mencari batu-batu besar. Ye Chen menemukan banyak batu besar, tetapi mereka tidak menerima barang apapun. Akhirnya, Ye Chen melihat sebuah batu besar seperti bukit dengan lumut hijau di atasnya. Berdiri di bawah batu, dia mengangkat kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ini batu atau bukit kecil? Jika kau menganggapnya sebagai batu, itu adalah batu, jika kau menganggapnya sebagai bukit, itu adalah bukit. Suara orang tua itu dingin. Omong kosong, Ye Chen tidak memiliki jalan napas yang baik. Dengan itu, Ye Chen mulai berkeliaran di sekitar batu yang tampak seperti gundukan ini, dengan hati-hati memeriksa untuk melihat apakah ada sesuatu yang dicarinya. Ketika ia menoleh setengah badan, ia melihat seorang pemuda dari ujung kepala sampai ujung kaki tengah meraba-raba mencari sesuatu di samping batu itu. Rambut merah pemuda itu, jubah merahnya, sepatu merahnya, dan bahkan kulitnya pun diwarnai dengan sedikit warna merah. Pemuda itu sekilas tahu bahwa dia adalah anggota klan Tianhuo. Rambutnya yang seperti api adalah bukti yang sangat kuat. Pemuda dari klan Tianhuo juga melihat Ye Chen, dan mereka saling memandang. Pada hari itu, pemuda dari klan Huo sedikit mengernyitkan alisnya, lalu berkata kepada Ye Chen dengan suara rendah, segera menghilang di hadapanku, kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang. Ye Chen mendengar kata-kata seperti itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, berkata, biarkan aku terbang, lalu kamu bisa mencoba. Meskipun pemuda dari klan Tianhuo terlihat merah dan merah di sekujur tubuhnya, napasnya sangat dingin. Dia menatap Ye Chen dan berkata, karena kamu ingin mati, maka aku akan membuatmu lengkap. Aku akan membakarmu perlahan-lahan untuk membuatmu mengalami perasaan terbakar sampai mati. Dengan itu, dua kelompok api muncul di tangan pemuda dari klan Tianhuo, dan kemudian mereka mengenai Ye Chen. Kedua bola api itu terbakar dengan suhu tinggi yang panas, yang membuat udara berputar dan sangat kuat. Tubuh Ye Chen menyala. Saat Ye Chen menyala, kedua bola api itu meledak. Mars berubah menjadi hujan pedang dan bergegas menuju Ye Chen dengan cepat. Ye Chen telah mengeluarkan formula Master Bintang 9, dan Mars mengenainya, tetapi dia sama sekali tidak melukai Ye Chen. Ye Chen mencibir dengan nada mencemooh, sepertinya apimu tidak begitu ganas. Wajah pemuda itu tenggelam, dan sekali lagi dia berteriak, area api, bakar langit. Saat dia mengatakan ini, pemuda klan Tianhuo, boom, dan terbungkus dalam api. Kemudian, api menyebar dengan cepat, hanya dalam 2 tarikan napas, Ye Chen terbungkus di dalamnya. Api itu begitu panas sehingga pohon-pohon dan batu-batu di sekitarnya meleleh. Ye Chen tenggelam dalam api itu. Tubuhnya gemetar, api ungu menyelimutinya. Pemuda klan Tianhuo melihat api ungu dan mengangkat alisnya. Dia menatap Ye Chen dengan sedikit khawatir. Kamu memiliki api ungu. Ye Chen mendengus, jangan kira hanya kau yang bisa bermain api. Aku juga bisa, dan itu tidak lebih buruk darimu. Setelah itu, Ye Chen bergumam, Ziyang Tiangong. Bakarlah. Api di tubuh Ye Chen meledak dengan cepat saat ini, dan api ungu mulai melawan, menelan api pemuda Tianhuo. Wajah pemuda Tianhuo berubah drastis.
Dia mendesak api di seluruh tubuh untuk terus-menerus menyerbu, mencoba untuk menarik kembali situasi, tetapi api yang menyebar di masa lalu ditelan oleh api ungu, dan seluruh medan api mulai berubah menjadi ungu. Vulkan, keluar, pemuda klan Tianhuo meraung, dan api membumbung tinggi ke langit, dan dewa api raksasa dengan obor muncul di belakangnya. Dewa api meraung dan membombardir obor ke arah Ye Chen. Di mana obor itu berkata, apinya menjulang tinggi dan udara akan terbakar. Ye Chen mengeluarkan minuman dingin, tinjunya terbakar api, dan mereka bertemu dan bertabrakan dengan dewa api. Kekuatan yang kuat dan dahsyat menyelimuti pemuda dan dewa api dari klan Tianhuo. Ada perasaan bahwa semuanya bisa dihancurkan. Pada saat ini, obor di tangan dewa api hancur, dan tubuh dewa api runtuh. Pemuda klan Tianhuo terbang terbalik dan menghantam batu besar itu dengan keras, yang langsung memecahkan batu itu. Pada saat batu itu retak, batu itu meledak dengan cahaya. Pemuda klan Tianhuo dan Ye Chen sama-sama terkejut dan mata mereka tertuju pada batu itu. Mata Ye Chen berbinar dengan gembira dan berkata pada dirinya sendiri, benda asli ada di batu ini. Itu benar-benar kesalahan. Wajah pemuda itu menjadi jelek. Dia menatap Ye Chen dan berkata, aku akan memberimu benda ini. Biarkan aku pergi. Ye Chen mencibir, benda ini sepertinya bukan milikmu. Wajah pemuda klan Tianhuo itu merosot dan berkata, kalian harus membunuh semua orang. Sejak awal kalianlah yang ingin membunuhku, tetapi sekarang kalian tidak bisa mengalahkanku. Kalian bilang aku akan membunuh mereka semua. Tidakkah kalian ingin wajah kalian seperti ini? Ye Chen memarahi. Wajah pemuda Tianhuo sulit untuk dilihat secara ekstrim, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku akan bertarung denganmu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian menderita. Itu tergantung pada apakah kalian memiliki kemampuan. Ye Chen mendengus dan berkata bahwa api ungu menyala di atas tinjunya. Hukum kaisar pecah, dan dia membunuh pemuda klan Tianhuo. Anak muda merasakan aura mendominasi Ye Chen, dan momentum yang meningkat tampaknya ditekan. Mereka ingin bertarung sampai mati, tetapi mereka merasa seperti pohon penyesalan lalat capung. Pada saat krisis ini, pemuda klan Tianhuo tidak terlalu peduli. Dia meraung, dan seluruh tubuh api meletus sepenuhnya. Seluruh orang itu tampaknya berubah menjadi api dan bergegas menuju Ye Chen. Api yang menyala berubah menjadi pisau, dan cahaya jatuh pada Ye Chen. Tinju Ye Chen membombardirnya, dan cahaya pisau api hancur dalam sekejap. Tinjunya seperti hantaman, dan dia langsung mengenai tubuh pemuda itu. Pemuda itu terbang keluar dari api dan menabrak batu besar itu lagi. Bang, batu besar itu meledak, dan cahaya di dalamnya bahkan lebih menyilaukan. Pemuda itu menyorot seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Dia melihat token yang bersinar di belakangnya. Kemudian dia menggertakkan giginya dan bergegas menuju token itu. Ye Chen mendengus dingin, tubuhnya melintas dan pergi menuju token itu. Ketika pemuda dari klan Tianhuo hendak mengambil token itu, gerakannya tiba-tiba terhenti. Tangannya berhenti di udara, dan tidak ada gerakan. Di punggungnya, dia menekan sebuah tangan, yang telah menembus dada pemuda dari klan Tianhuo itu. Sebuah sidik jari muncul di dada klan Tianhuo, dan sidik jari itu masih meneteskan darah. Jantung tangan Ye Chen mengeluarkan kekuatan menelan, yang menyedot kekuatan abadi dalam tubuh pemuda itu. Pemuda dari klan Tianhuo itu layu dan jatuh ke tanah dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Ye Chen pergi ke token itu dan mengambilnya. Dia melihat token itu dengan saksama. Ada banyak rune pada token itu, yang tampak seperti senjata. Ye Chen mencoba memasukkan Xianli ke dalamnya, dan dia dirangsang oleh Xianli, tetapi tidak ada respons. Ledakan. Pada saat ini, ada suara keras di langit, dan kemudian gunung mulai berguncang. Semua orang di gunung terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Token pertama muncul. Pada saat ini, tidak ada suara serak yang terlintas di benak Susan, semua orang dapat mendengar suara ini. Orang yang mengeluarkan suara ini adalah orang bijak dari negeri Dongeng Kunlun. Token pertama muncul. Siapa yang mendapatkannya? Begitu cepat token pertama muncul. Dan token itu, apa itu token? Setelah mendengar berita ini, beberapa orang terkejut. Yang lain bahkan tidak tahu apa token itu. Mereka mendapat berita yang berbeda dan mengetahui hal yang berbeda. Mendengar kata-kata orang bijak itu, Ye Chen tidak bisa menahan tawa getir. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia mendapatkan token, orang bijak itu akan mengumumkannya. Untungnya, dia tidak akan mengatakan siapa yang mendapatkan token itu. Token pertama telah diperoleh. Selanjutnya, pergi dan temukan Lianzu bintang 9. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri. Di antara petunjuk Wu Peng, hanya ada satu kalimat tentang misteri manik-manik seri 9 bintang, sedangkan yang lainnya tidak. Saya tidak tahu di mana kira-kira manik-manik bintang 9 itu berada, apakah di lereng bukit atau di puncak gunung atau di mana mereka berada. Rentang ini terlalu besar, sulit untuk mencarinya. Ketika Ye Chen memikirkan tempat ini, dia menyentuh dua tas brokat dari pemuda berkebangsaan Tianhuo, yang salah satunya bertuliskan, lumut dan batu hijau memiliki keuntungan. Itu seharusnya batunya. Setelah membaca, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian membuka tas brokat kedua, yang bertuliskan, siapa yang pertama dari dua bahaya alam. Ye Chen melihat 7 kata pada tas brokat kedua,
dan mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, siapa kepala dari dua bahaya alam? Apa itu? Bagaimana perasaanku ini adalah puisi, itu hanya satu kalimat dari sebuah puisi. Petik 2. Ye Chen memikirkannya cukup lama, tetapi akhirnya dia tidak mendapatkan banyak. Dia tidak bisa menetapkan tujuannya hanya dengan puisi ini. Setelah mengumpulkan tas brokat, dia berpikir sejenak, lalu berkata pada dirinya sendiri, pergi dan temukan tempat di mana dua naga berenang di beting. Mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu. Karena itu adalah tempat di mana Suanglong bermain di air, pasti ada air. Oleh karena itu, tujuan Ye Chen sangat jelas. Jika dia menemukan air, dia mungkin menemukan isi dalam puisi itu. Di mana ada air, mudah untuk menemukannya. Ye Chen dengan cepat mencarinya di Gunung Busu. Ledakan, tiba-tiba, ada suara keras lainnya di langit. Gunung itu berguncang lagi. Suara serak orang bijak itu terdengar, token kedua telah muncul. Token kedua muncul, siapa yang mendapatkannya? Ye Chen tertegun sejenak. Di Bususan, banyak orang juga terkejut, dan kemudian mempercepat pencarian token. Di mana kamu mendapatkan token kedua ini? Ye Chen dengan cepat mencari tempat dengan air, sambil berpikir. Menurut situasi saat ini, banyak orang di sini mendapat petunjuk dengan kata-kata yang berbeda, tetapi isinya sama. Jika demikian, setelah dia mendapatkan petunjuk, orang lain mungkin juga mendapatkannya. Oleh karena itu, kita harus melihat siapa yang lebih cepat. Ye Chen segera memisahkan dua tubuh. Ye Chen mencari masa lalu ke tiga arah. Menurut analisis Ye Chen, jika Anda menginginkan air, Anda tidak bisa berada di puncak gunung, di lereng gunung atau di kaki gunung. Air di gunung akan mengalir ke kaki gunung, dan air akan mengalir ke bagian yang lebih rendah. Oleh karena itu, Ye Chen terutama berfokus pada lereng bukit dan kaki gunung. Tentu saja, posisi lain tidak dapat diabaikan. Siapa yang tahu apakah ini berdasarkan akal sehat? Jika tidak mengikuti akal sehat, bukankah dia akan melewatkannya? Kecepatan ketiga sosok itu masih tergolong cepat, dan juga menghemat waktu. Tak lama kemudian, Ye Chen menemukan sebuah sumber air di lereng bukit. Sebuah sumber air dapat dianggap sebagai urat nadi naga. Jika ada seekor naga di sini, berarti masih ada seekor naga yang hilang. Ye Chen mengikuti aliran ini sampai ke kaki gunung. Ketika dia mencapai kaki gunung, dia melihat aliran air lain bertemu dengan yang ini. Suanglong bermain di air dangkal. Di situkah tempatnya? Ye Chen berdiri di persimpangan dua arus itu, memperhatikan keduanya mengikuti arus. Persimpangan ini seharusnya berupa kolam, tetapi sekarang tidak ada kolam. Sumber air di sini terus mengalir ke bawah. Kemana perginya? Ye Chen mencari petunjuk di persimpangan itu, tetapi setelah mencari untuk waktu yang lama, tidak ada yang ditemukan. Suanglong bermain di air dangkal siapa yang pertama dari dua bahaya alam. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghubungkan kedua puisi ini bersama-sama. Dia merasa cukup lancar saat membacanya. Dia gemetar dalam hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, kedua puisi ini tidak akan bersama, kan? Siapa yang pertama dari dua bahaya alam? Ye Chen fokus pada kalimat kedua, dua bahaya alam, yang seharusnya merujuk pada sumber dari dua arus ini. Selama kamu mencari sumbernya dengan baik, seharusnya ada petunjuk. Ye Chen segera memisahkan tubuh, langsung kedua sumber air. Gadis yang cantik sekali, aku merasa nyaman hari ini. Mungkin aku akan membawamu untuk mencari token keempat. Di bawah air terjun, seorang pemuda berpakaian hitam tersenyum pada Ye Lingsuang. Wajah Ye Lingsuang sangat jelek. Dia berkata dengan dingin, pria yang tidak tahu malu, hari ini aku akan membiarkanmu iblis ini mati. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir dan berkata, olehmu, seorang abadi misterius berani berbicara di hadapanku. Aku akan mengajarimu dengan baik hari ini. Petik 2. Kata pemuda berjubah hitam itu ke arah Ye Lingsuang, roh jahat yang kuat menyapu langit dan berubah menjadi iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya menyerang Ye Lingsuang. Wajah Ye Lingsuang tidak takut pada lawannya yang kuat. Dia membunuh pedang biru panjang di tangannya, dan cahaya hijau meraung keluar, dan bertabrakan dengan iblis yang ganas. Iblis yang ganas itu menyeringai, melahap roh pedang hijau, dan terus-menerus bergegas ke Ye Lingsuang, dengan momentum yang tak tertahankan. Ye Lingsuang mengerutkan kening dengan erat, dan kekuatan abadinya meraung keluar dari tubuhnya, yang semuanya mengembun pada pedang panjang biru. Luan hijau muncul di pedang panjang biru. King Luan melihat ke langit dan meraung dengan suara pedang. Kekuatannya menjadi sangat kuat. Ye Lingsuang mengorbankan pedang biru, yang berubah menjadi luan hijau. Itu bertabrakan dengan iblis-iblis itu, dan cahaya biru itu begitu menyilaukan sehingga menyelimuti iblis-iblis itu. Kemudian, terdengar teriakan, semua iblis ganas itu hancur. Pemuda berpakaian hitam itu mengubah wajahnya, menatap pedang Ye Lingsuang dan berkata, apakah ini pedang King Luan? Tidak heran kamu begitu percaya diri. Meskipun pedang King Luan bukanlah senjata abadi yang sangat kuat, itu juga merupakan senjata Daluo Jinxian. Namun, bahkan jika kamu memiliki pedang King Luan, kamu tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan pamanku hari ini. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir, lalu membuka tangannya, dan parang setengah lingkaran muncul di hati kedua tangan itu. Parang itu penuh dengan roh jahat. Kelihatannya seperti sepasang. Pemuda berjubah hitam itu menyatukan parang di tangan mereka.
Parang itu langsung berubah menjadi lingkaran, dan seluruh lingkaran itu adalah bilah pedang. Kemudian, parang itu dilempar keluar oleh pemuda berjubah hitam itu dan dengan cepat berputar di udara. Sinar bulan sabit membunuh King Luan. Ye Lingxuang memasukkan kekuatan abadi ke dalam pedang King Luan. Pedang itu bersinar terang. King Luan meringkik dan bergegas menuju parang tanpa rasa takut. Ledakan, suara keras datang, King Luan dan parang bertabrakan bersama. Cahaya biru dan hitam saling terkait. Pemuda berjubah hitam dan Ye Lingxuang semuanya diserap dalam menuangkan kekuatan abadi ke dalam senjata. Itu tergantung pada kekuatan abadi siapa yang kuat dan senjata siapa yang kuat, siapa yang bisa memenangkan kemenangan. Ledakan, suara keras lainnya datang, dan pedang King Luan jatuh kembali dengan tajam. Parang itu berada di atas angin dan terbang menuju Ye Lingxuang. Dia ingin mengambil nyawa Ye Lingxuang. Wajah Ye Lingxuang berubah sangat, dan tubuhnya terus mundur. Dia meraih pedang King Luan di tangannya dan menangkisnya dengan kuat. Parang itu jatuh di pedang King Luan, dan Ye Lingxuang terbang keluar. Puff! Ye Lingxuang memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Pemuda berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagaimana dengan si cantik kecil? Jika kau patuh sekarang, aku tidak akan pernah membunuhmu." Oh! Ye Lingxuang lebih baik mati daripada menyerah dan menatap pemuda berjubah hitam itu dan berkata dengan sinis, "Biarkan aku mendengarkan kata-kata iblis, aku bahkan tidak bisa mati. Jika kau ingin mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan mengajarimu perlahan-lahan dan membiarkanmu menjadi mainanku." Seorang murid perempuan Xianzong di Yaoqi menjadi mainanku. Sungguh hal yang menarik. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa dingin. "Kau bermimpi, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil." Wajah Ye Lingxuang menjadi semakin jelek, dan matanya juga menunjukkan cahaya yang ingin mati. "Kau tidak bisa menahannya." Pemuda berjubah hitam itu tersenyum ganas, udara hitam menuju Ye Lingxuang mengalir di masa lalu, dimaksudkan untuk membungkus Ye Lingxuang, mengendalikan Ye Lingxuang sepenuhnya. Tubuh Ye Lingxuang mundur, dan seluruh kekuatan abadi tubuhnya telah mengembun. Dia berencana untuk melakukan pertarungan terakhir. Bahkan jika dia sudah mati, dia tidak akan pernah membiarkan kepolosannya dihancurkan oleh iblis. Jika serangan ini tidak dapat melakukan serangan yang efektif pada pemuda berjubah hitam, dia akan memilih untuk meledakkan dirinya sendiri dan tidak memberi pria berjubah hitam kesempatan. Namun, tepat saat dia bersiap untuk melakukannya, cahaya ungu tiba-tiba melesat keluar dari udara, langsung menghalangi udara hitam pemuda berjubah hitam dan menghancurkan udara hitam pemuda berjubah hitam itu sepenuhnya. Tubuh pemuda berjubah hitam itu mundur dan melihat ke posisi di mana cahaya ungu itu muncul tadi. Matanya suram dan berkata, "Siapa yang telah merusak perbuatan baikku? Seorang iblis pantas menyebut dirinya sebagai tuan sepanjang hari. Aku akan pergi ke pamanmu." Sebuah kutukan datang, dan kemudian cahaya ungu keluar dan membunuh pemuda berpakaian hitam itu. Cahaya ungu itu seperti pelangi, dan pemuda berjubah hitam itu langsung merasakan tekanan. Mengetahui bahwa kekuatan pihak lain benar-benar lebih kuat darinya, dia tidak ingin memikirkannya, jadi dia berbalik untuk pergi. Namun, kecepatan cahaya ungu itu sangat cepat. Begitu pemuda berjubah hitam itu berbalik, cahaya ungu itu telah terbelah, dan langsung membelah punggung pemuda berjubah hitam itu. Selain kepala, tubuh bagian atas pemuda kartu hitam itu telah terbelah, dan seluruh orang itu seperti kepala dengan dua kaki, dan organ dalam perutnya mengalir keluar. Kepala pemuda berjubah hitam itu berjuang dan menjerit putus asa. Puff! Pada saat ini, cahaya pedang lain datang dan langsung membelah kepalanya yang masih utuh menjadi dua. Ye Lingxuang menatap pemuda berjubah hitam yang terhapus dalam sekejap, dan tidak kembali ke pikirannya untuk waktu yang lama. Sampai sosok itu muncul, Ye Lingxuang tidak kembali ke pikirannya. Melihat pemuda yang muncul, dia berkata dengan sedikit khawatir, "Ye Chen. Apakah itu kamu?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kakak Ye, apakah aku tidak terlambat?" Ye Lingxuang menghela napas lega, lalu duduk di tanah, terengah-engah dan berkata, "Kali ini aku berutang budi padamu." Ye Chen, sambil tersenyum, berkata, "Apakah kamu menemukan sesuatu di sini?" Ye Lingxuang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baru saja datang ke sini dan bertemu iblis. Aku belum sempat mencari apapun." Ye Chen mengangguk sambil berpikir, lalu berkata sambil tersenyum, "Kakak perempuan Ye, jika ada sesuatu di sini, itu tergantung pada siapa yang beruntung." Ye Lingxuang menatap Ye Chen dan melihat ekspresi berbahaya di wajah Ye Chen. Dia mendengus dan berkata, "Lihat, kamu menyelamatkanku hari ini. Itu saja, lihat siapa yang beruntung. Aku tidak diterima." Ye Chen tersenyum, dan tidak menunggu luka Ye Lingxuang pulih, dia mulai mencarinya di sumber ini. Ye Chen melihat air terjun di sumbernya. Air terjun itu sangat tinggi dan tampak seperti panjangnya 1000 kaki. Selain itu, ada tebing di sekitar air terjun, yang benar-benar berbahaya. Siapa yang pertama dari dua bahaya alam? Ye Chen melafalkan puisi ini dalam hatinya, dan kemudian mulai mencarinya di bawah air terjun. Ye Lingxuang melihat bahwa Ye Chen sudah mulai mencarinya. Dia sangat marah sehingga dia mengalihkan pandangannya. Dia hanya bisa mengabaikan lukanya dan mulai mencarinya. Dia melihat Ye Chen mencari di bawah air terjun, dan juga turun ke air terjun, dengan senyum licik di mulutnya dan berkata, "Apa yang telah kamu temukan?"
Ye Chen melihat Ye Lingxuang juga mengikuti, tersenyum dan berkata, aku dapat menemukan apapun, lihat saja dengan santai. Jika aku beruntung, aku akan menemukannya. Jika aku tidak beruntung, aku tidak dapat menahannya. Aku akan menyalahkan diriku sendiri atas kehidupanku yang buruk. Ye Lingxuang bersenandung, tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Lagi pula, kamu tidak tahu lokasi yang tepat. Mari kita mengandalkan kemampuan kita. Apa yang kamu katakan benar. Ye Chen, sambil tersenyum, dengan acuh tak acuh, mulai mencarinya sendiri. Ye Lingxuang tidak lagi memperhatikan Ye Chen dan mulai mencarinya dengan serius. Jika ada tanda, dia tidak akan melewatkannya. Keduanya mencari di bawah air terjun. Ye Chen melompat maju ke sumber air terjun. Dia juga mengamati tebing di air terjun sepanjang jalan untuk melihat apakah ada gua lain di dalamnya. Ye Lingxuang melihat Ye Chen bergegas menuju sumber air terjun, dan segera mengikutinya, berniat untuk melampaui Ye Chen. Ye Chen juga tidak memperhatikan reaksi Ye Lingxuang, kecepatannya tidak mendesak atau lambat, dan Ye Lingxuang telah melampauinya, langsung ke sumbernya. Ye Lingxuang melihat keterbelakangan Ye Chen, tersenyum penuh kemenangan, dan kemudian pergi ke sumbernya, yang merupakan gua besar tempat air terjun mengalir. Ketika Ye Lingxuang tiba di sumbernya, dia menunduk, tetapi tidak melihat jejak Ye Chen. Dia mengerutkan kening dengan curiga dan berkata pada dirinya sendiri, di mana orang itu? Ye Lingxuang merasa ada yang tidak beres. Dia segera turun dan melihat tebing di dalam air terjun. Ada lubang kecil di tengah air terjun. Mata Ye Lingxuang membeku, dan beberapa merasa kesal karena dia terlalu cemas. Jika Anda mencarinya dengan saksama, mungkin dialah yang pergi lebih dulu. Ledakan. Pada saat ini, bususan berguncang lagi, dan suara gemuruh terdengar dari langit, dan suara orang bijak terdengar, token ketiga muncul. Ketika Ye Lingxuang mendengar suara itu, dia menatap lubang itu. Kemudian Ye Chen keluar dari gua. Dia terkejut dan berkata, apakah ada yang mendapatkan token ketiga? Ye Lingxuang mengucapkan kata-kata seperti itu begitu Ye Chen keluar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen dan berkata, jangan berpura-pura di depanku. Bukankah kamu baru saja mengambil token dari dalam? Ye Chen berkata dengan polos, tidak ada token di dalamnya. Itu hanya sebuah lubang. Kupikir itu benar-benar sebuah gua. Jika kau tidak percaya, kau bisa masuk dan melihatnya. Ye Lingxuang menatap Ye Chen dengan tatapan curiga, lalu bergegas masuk ke dalam gua. Hanya sesaat, Ye Lingxuang bergegas keluar lagi, dengan ekspresi yang lebih bingung di wajahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah token di sini benar-benar tidak diambil? Jadi tokennya masih di sini. Ye Lingxuang diam-diam melirik Ye Chen dan mendapati bahwa Ye Chen memiliki ekspresi yang normal, jadi dia tidak meragukan Ye Chen lagi, dan berkata, apakah kau tidak akan mencarinya? Ye Chen berkata, tentu saja, aku harus menemukannya. Mungkin aku akan menemukannya jika aku beruntung. Sambil berkata, Ye Chen berjalan menuju sumber air terjun dan pergi. Ye Lingxuang berkata, kau turunlah, aku akan naik lebih dulu. Aku berkata, kakak senior Ye, jangan mengambil tindakan yang tidak masuk akal seperti itu. Ye Chen berkata, Ye Lingxuang bergumam, aku sudah sangat masuk akal. Setelah itu, dia bergegas ke sumber air terjun. Ye Chen melihat Ye Lingxuang yang bergegas ke sumber air terjun, dan kemudian dia mendengar suara lelaki tua itu, aku bilang kamu terlalu tidak baik. Kamu bisa mendapatkan token ketiga, dan menipu gadis-gadis lain. Apakah kamu seorang pria? Ye Chen memutar matanya dan berkata, bisakah aku memberitahu orang lain bahwa aku memiliki token? Apakah menurutmu dia akan mengatakannya? Kata lelaki tua itu, sepertinya aku tidak begitu mengenalnya, bukan? Itu tidak terlalu bersahabat, kan? Beraninya aku mempercayainya, kata Ye Chen. Lelaki tua itu juga sedikit pengap untuk sementara waktu, dan dia mengabaikan Ye Chen sambil bersenandung. Ye Chen melihat ke arah sumber air terjun, dan kemudian jatuh ke tanah. Sekarang token telah diperoleh, dia tidak perlu tinggal di sini. Ye Chen pergi dari sini dengan cepat. Setelah beberapa saat, Ye Lingxuang keluar dari sumber air terjun. Wajahnya tampak mencurigakan. Dia juga mencari sumber air terjun itu berkali-kali, tetapi tidak menemukannya. Pada saat ini, dia melihat sekeliling, jejak Ye Chen menghilang, dan bergumam, orang itu tidak mungkin menipuku. Ye Lingxuang tidak memiliki bukti dan hanya dapat dicurigai sementara. Setelah Ye Chen meninggalkan sumber air terjun, dia berkata pada dirinya sendiri sepanjang jalan, sekarang aku telah mendapatkan petunjuk bahwa hanya 9 bintang Lianzu yang memiliki misteri. Yang ini belum ditemukan, sekarang aku masih perlu menemukan petunjuk lainnya. Ledakan. Pada saat ini, gunung Buzu berguncang, dan langit dan bumi bergemuruh, diikuti oleh suara orang bijak, token keempat muncul. Seseorang telah mendapatkan token keempat. Aku harus mempercepat sedikit. Aku harus mendapatkan lebih banyak token. Wajah Ye Chen menjadi serius setelah mendengar suara itu. Dia mulai mencari jejak orang lain di gunung, hanya dari orang lain dia bisa mendapatkan petunjuk berguna lainnya. Beberapa saat kemudian, Ye Chen bertemu dengan seorang murid Chunyang Xianzong. Murid ini hanya memiliki kekuatan alam abadi. Ye Chen hanya meminta tas brokat, tetapi dia tidak dapat membunuhnya. Murid itu juga orang yang pintar. Dia dengan jujur menyerahkan tas brokat dan pergi.
Setelah Ye Chen mendapatkan tas brokat, dia membuka tas brokat itu, yang bertuliskan 9 batu besar. Hanya ada 4 karakter besar seperti ini. Setelah Ye Chen melihatnya, mereka juga air kabut. Siapa yang tahu apa artinya? Ye Chen meletakkan tas brokat, petunjuk ini tidak memiliki arah yang jelas, dia juga harus terus mencari petunjuk lainnya. Setelah berjalan sebentar, Ye Chen melihat sosok yang dikenalnya di depannya. Setelah melihat sosok ini, Ye Chen segera berjalan melewatinya. Saudara Yin, Ye Chen memanggil. Yin Qingyang di depannya melihat Ye Chen. Dia juga menunjukkan wajah bahagia dan berkata, Saudara Ye, itu kamu. Saudara Yin, apakah kamu punya petunjuk? Ye Chen melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Yin Qingyang berkata tanpa menutupi apapun, dengan kekuatanku saat ini, petunjuk di tanganku tidak dapat dirampok, yang mana beruntung, di mana ada petunjuk lain. Petunjuk apa yang kamu punya? Bagaimana kalau ditukar? Ye Chen aktif berkata. Yin Qingyang mengangguk tanpa ragu, bagus. Yin Qingyang berkata dia mengeluarkan tas brokatnya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen juga mengeluarkan brokat dan menyerahkannya kepada Yin Qingyang. Setelah keduanya bertukar tas brokat, Ye Chen membuka tas brokat dan melihatnya. Di sana tertulis, mulut naga. Hanya ada 2 kata ini di atasnya. Ye Chen bingung lagi. Yin Qingyang melihat kata-kata di tas brokat Ye Chen, tetapi juga mengerutkan kening dan bingung. Apa artinya itu? Ye Chen dan Yin Qingyang pada dasarnya berbicara pada saat yang sama. Ye Chen memberi Yin Qingyang petunjuk, 9 batu besar. Yin Qingyang tentu saja tidak bisa memahaminya. Ye Chen berkata, tidak ada habisnya. Kamu harus mencari petunjuk lainnya. Jika kamu ingin menghubungkan petunjuk-petunjuk itu, kamu dapat mengetahui petunjuk apa saja yang ada. Yin Qingyang mengangguk dan berkata, sudah ada 4 token, dan berapa banyak lagi yang tidak diketahui. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata Yin Qingyang, dia tahu bahwa Yin Qingyang tidak tahu berapa banyak token yang ada. Dia berkata, carilah petunjuk lainnya, Saudara Yin. Berhati-hatilah. Ye Chen mengepalkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Yin Qingyang. Yin Qingyang menarik napas dan menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, aku tidak menyangka bahwa setelah kita tiba di negeri dongeng, jarak di antara kita begitu besar. Hati Yin Qingyang masih hanya 8 lapisan keabadian. Masih ada jarak tertentu dari Xuanxian, apalagi lantai 5 Xuanxian. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Yin Qingyang dan segera bertemu dengan seorang kenalan, tetapi dia memiliki banyak rasa terima kasih dan dendam dengan kenalan ini. Keduanya sangat bermata merah ketika mereka bertemu. Mata Ye Chen berbinar dengan niat membunuh, sementara mata pihak lain penuh dengan niat membunuh. Mereka berharap Ye Chen segera hancur berkeping-keping. Beberapa kali terakhir kamu beruntung bisa selamat, kali ini aku tidak percaya keberuntunganmu akan sebaik ini. Zuking menatap Ye Chen dengan dingin, matanya penuh dengan kebencian yang kuat. Mulut Ye Chen ditutupi dengan senyum dingin, dan seluruh orang itu memancarkan hawa dingin, mari kita selesaikan di sini hari ini. Zuking bersenandung, jangan bunuh kamu, Zukingku tidak akan menjadi jalan. Setelah itu, Zuking meraung dan bergegas menuju Ye Chen. Dalam proses bergegas, napas Zuking berhembus dan meledak sepenuhnya, pedang biru melesat keluar dari sarungnya, cahaya biru melesat maju ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak bermaksud untuk tinggal. Dia mengorbankan pedang emas hijau darah suci dan menjalankan formula abadi menelan Daluo. Pedang emas hijau darah suci segera bersinar dan bertabrakan dengan pedang panjang biru. Bang! Dengan suara keras, pedang keluarga emas hijau darah suci langsung menghancurkan pedang biru Zuking. Kedua pedang itu bertabrakan, dan pedang biru itu bergetar. Ada perasaan takut pada pedang emas hijau darah suci secara naluriah. Pedang emas hijau darah suci adalah harta surga jahat dan semi-suci. Itu adalah alat abadi setingkat Daluo Jinxian. Itu juga disempurnakan dari bahan abadi yang langka. Secara alami, itu lebih dari banyak alat abadi pedang. Pedang panjang biru Zuking juga merupakan harta yang bagus. Sayangnya, dia bertemu dengan pedang emas hijau darah suci. Dia pantas ditekan oleh pedang emas hijau darah suci. Wajah Zuking sedikit berubah, dan dia segera menuangkan kekuatan abadi yang kuat ke dalam pedang biru. Pedang biru itu terus berdering, dan cahayanya menjadi menyilaukan. Itu bertabrakan dengan pedang emas hijau darah suci lagi. Ye Chen memasukkan kekuatan abadi yang dahsyat ke dalam pedang emas hijau darah suci. Sebagian pedang emas hijau darah suci diaktifkan, dan kekuatannya meningkat pesat. Pedang biru terus-menerus mundur dalam tabrakan, sehingga tidak dapat bersaing dengan pedang emas hijau darah suci. Zuking menggertakkan giginya dan menolak untuk mengakui kekalahan bahkan saat ini. Dia mendesak Xianli untuk berkumpul di pedang biru. Namun, pedang biru itu ditekan oleh pedang emas hijau darah suci. Ye Chen bersenandung, apakah menurutmu aku masih Ye Chen dari alam abadi itu? Sekarang aku hanya 1 tingkat lebih rendah darimu. Aku dapat melakukan apa saja bahkan di lantai 7 Xuanxian. Tidak bisakah aku membunuhmu? Kata-kata Ye Chen mendominasi, setiap kata tampaknya memengaruhi pikiran Zuking. Wajah Zuking semakin jelek, bahkan mengatakan beberapa pucat. Meskipun Ye Chen hanya 5 lapisan Xuanxian, pada kenyataannya, kekuatannya jelas bukan hanya 5 lapisan Xuanxian, dan hasil dari perang ini agak sulit untuk dikatakan.
Setelah suara Ye Chen mereda, dia tidak ingin terlibat lagi dengan Zhu Qing. Dia ingin membuat keputusan cepat. Dia segera menjalankan hukum kaisar, dan napas yang mendominasi langsung mengalir ke Zhu Qing, dan wajahnya berubah drastis. Dia sangat mengenal napas ini. Hukum kaisar, apakah kamu mengerti hukum kaisar? Dari mana kamu mendapatkan 9 putaran? Zhu Qing terkejut. Ye Chen mendengus dingin, sejujurnya, ketika aku berada di dunia, aku adalah murid tanah suci Sanxing di dunia manusia. Secara alami, aku mempraktikkan kitab suci Tao. Ternyata kamu adalah murid tanah suci Sanxing di dunia manusia. Zhu Qing memahaminya sekarang, jadi masuk akal bagi Ye Chen untuk memahami hukum jalan kaisar dan mengubah satu energi menjadi 3 king. Ye Chen berkata, aku membunuhmu dengan hukum kaisar, dan kamu pantas mati. Otot-otot di wajah Zhu Qing terus berdetak. Wajahnya yang muram menatap Ye Chen dan berkata, tidak pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam perang hari ini. Tidak tentu, aku pikir itu pemenang atau pecundang. Aku akan hidup jika kamu mati. Ye Chen memberikan minuman dingin dan segera memegang tangannya. Hukum kaisar Dao yang kuat dan mendominasi menyelimutinya, memberi Zhu Qing tekanan yang kuat. Pada saat yang sama, Ye Chen mengayunkan tinjunya dan mengerahkan di Dao Tianquan-nya. Begitu kaisar Dao Tianquan keluar, mata Zhu Qing tiba-tiba menyusut. Dia mengenali bahwa itu adalah kaisar Dao Tianquan. Setelah dia mendapatkan kembali pikirannya, dia segera meraung dan meledakkan aliran hukum jalan agung. Namun, hukum Dao ini tidak sekuat kaisar Dao. Ini adalah hukum yang dipahami Zhu Qing dari 9 putaran. Setelah hukum itu muncul, hukum itu mengembun pada pedang biru di tangannya dan menebas keras ke arah Ye Chen. Bisakah hukum Daomu dibandingkan dengan milikku? Ye Chen mencibir. Hukum Dao Kaisar dipadatkan pada pedang emas hijau darah suci, dan kekuatan Kaisar terlalu tinggi untuk menghancurkan masa lalu. Ketika pedang panjang biru bertabrakan dengan pedang emas hijau darah suci, pedang itu terus-menerus ditekan kembali, dan tidak ada kemungkinan perang duniai. Sialan, Zhu Qing menggertakkan giginya, dan terus-menerus menuangkan kekuatan abadi dan hukum Dao ke dalam pedang biru, dalam upaya untuk menahan serangan ganas Ye Chen. Hanya saja dia salah. Pedang emas hijau darah suci tidak dapat ditolak. Dengan cara apapun, pedang panjang biru Zhu Qing tidak dapat dibandingkan dengan pedang emas hijau darah suci. Ye Chen bersenandung, dan serangan pedang emas hijau darah suci menjadi lebih ganas. Ye Chen menggunakan metode bertarung, dan seluruh tubuhnya penuh dengan semangat juang, seperti dewa perang yang datang ke dunia. Zhu Qing merasakan semangat juang Ye Chen yang kuat. Dia terkejut dan merasa bahwa dia begitu kecil di bawah semangat perang. Ada apa? Bagaimana dia bisa begitu agresif? Ini benar-benar, Zhu Qing berkeringat dingin di dahinya. Dia merasa takut untuk pertama kalinya ketika dia menghadapi Ye Chen. Bang, klik, pedang hijau dan emas darah suci tiba-tiba bertabrakan dengan pedang biru, dan pedang biru itu langsung runtuh. Ada banyak retakan di atasnya, dan cahayanya redup. Tubuh Zhu Qing gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan seteguk darah. Pedang hijau dan emas darah suci terbelah lagi, dan pedang panjang biru berbunyi, klik sekali, lalu hancur total. Zhu Qing menatap pedangnya yang tidak mudah didapatkan, hatinya hancur. Dia menatap Ye Chen dengan mata merah, dan Ye Chen menatapnya sebagai pemenang, dengan rasa jijik. Zhu Qing mengepalkan tinjunya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa seorang pria yang bisa dibunuh olehnya di awal dapat dengan mudah dikalahkan olehnya. Kecepatan pertumbuhannya benar-benar mengerikan. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Ye Chen menatap Zhu Qing. Zhu Qing perlahan-lahan menjadi tenang, mendengus dan berkata, kata-kata terakhir. Aku tidak punya kata-kata terakhir, bahkan jika ada, kamu tidak dapat mendengarnya. Dengan itu, Zhu Qing bergegas maju dengan semburan darah, dan momentum seluruh orang berubah menjadi teror dengan sia-sia. Matanya merah karena darah dan wajahnya ganas. Dia bergegas ke Ye Chen seperti iblis. Ye Chen melihat penampilan Zhu Qing saat ini dan berkata dengan dingin, awalnya kamu telah jatuh ke jalan iblis, jadi aku akan membersihkan pintu untuk sekte abadi ortodoks hari ini. Dengan itu, 8 diagram Taiji milik Ye Chen melesat keluar, meliputi area ini, meliputi Zhu Qing, dan cahaya suci melonjak ke arah Zhu Qing. Darah Zhu Qing menjulang tinggi. Setelah bertemu dengan cahaya suci ini, gas darah mengeluarkan suara, mendesis, yang disempurnakan oleh cahaya suci. Wajah Zhu Qing berubah drastis. Dia pikir dia bisa menjadi lebih kuat setelah dirasuki iblis dan bisa membunuh Ye Chen. Namun, Ye Chen memiliki harta karun khusus untuk menahan jalan jahat. Melihat gas darah terus-menerus disempurnakan, Zhu Qing segera mundur, ingin melarikan diri. Tapi sekarang dia terjebak oleh 8 diagram Tai Chi. Tidak mungkin baginya untuk keluar. Wajah Zhu Qing menjadi semakin jelek. Dia terus mencoba untuk keluar dari diagram 8 diagram Tai Chi, tetapi tubuhnya terpaku di tempat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu tidak bisa keluar. Diagram 8 diagram Tai Chi ini dirancang khusus untuk menahan jalan jahatmu. Ye Chen mendengus dingin. Cahaya suci langsung menutupi seluruh tubuh Zhu Qing, dan gas darahnya dengan cepat mencair. Ah! Zhu Qing menjerit, seluruh tubuhnya seperti terbakar, dan kulitnya bernanah di bawah cahaya suci.